ini baru. Tadi kau ngaku-ngaku jelek-jelekan nama Batak kau. Dan kau, aku juga orang Batak. Aku pakai akun mantan Noten tadi ya. Kau jelek-jelekan nama Batak kau udah lapor ke Bukan Mabes kau. menjelekkan. Saya tidak menjelekkan. Mantan Noten itu akun aku ya. Hah? Saya tidak menjelekkan. Aku Silitonga aku. Kau jelek-jelekan Batak ya. Aku juga Batak ya. Saya tidak menjelekkan. Nggak Saya bisa. bilang orang Batak itu dipakai jadi Batak. Jangan Nggak bisa. dipakai Batak-Batak itu. Tidak semua Batak itu Kristen ya. Banyak juga yang lahir-lahir. Saya Ini. mualaf. Kalau mengenai apa nama ini? Apa namanya? Suku, jangan bawa agama, Bang. Aduh. Kamu Jangan bawa agama. Itu. Gak boleh bawa agama. Aduh amuna itu. Kalau bicara sama-sama suku, jangan bawa agama ya. Agama itu satu, sama. Tidak ada perbedaan. Itu. Yang paling penting kita damai, sukacita, agama tidak ada ketawa. perbedaan, Tuhannya Itu aja saja beda. ngapain? Asal ini buka sini. Suku. Asal tuh agama sama nggak ada beda. Tuhannya aja udah beda coba. Aduh, Asal ini ini jawabannya lagi. nih. Saya Bang, di dalam kehidupan saya agama itu sama bagi saya. Oh beda. Iya. Ya, Agama Kristen pribadimu. nggak ada jaminan dari Tuhannya. Mana jaminan agama Pribadimu Kristen tidak coba? sama. Kalau pribadi saya Ada agama nggak itu sama. jaminan Tak ada kebenaran bedanya. agama Kristen? Ada nggak? Nggak ada. Manusianya yang berbeda. Kalau Islam jelas ada. Perbuatan manusia Innad-din yang 'indallahil berbeda, Islam. tapi agama tidak ada Sesungguhnya beda. agama yang di sisi Allah itu adalah agama Mengerti nggak? Islam. Berarti Aduh, ada Mak. materai, ada ini, ada kejelasan. Kalau Kristen ada nggak jaminan dari Tuhannya? Bagi Nah, ada saya nggak? tidak ada perbedaan agama. Oh beda dong, Tuhannya beda kok. Perbedaannya itu cara penyembahannya. Itu aja perbedaan. Kalau Tuhannya agama itu beda. sama. Makanya kalau sudah Tuhannya beda, cara penyembahnya juga beda, surganya juga beda. Hmm? Terus Ya semuanya beda. ya Kalau udah, Tuhannya lakukan. beda, Kan Tuhannya saya pribadi. Tuhan-Tuhanan. Saya buat Nanti pribadi, surganya saya juga pribadi, saya bilang surga-surgaan. ngapain? Enggak kupasa kau. Ya, jadi itu jangan sekali lagi ya bawa. Ronaldo. Jadi itu kasih jangan lagi ya sekali lagi bawa nama Batak ya. Suku ya. Kau diskusi-diskusi aja ya. Pengangguran sukses, mau istirahat dulu, mau ngudut, ngopi dulu ya. Terima kasih atas komal-komalnya. Saya turun dulu. Makasih Kepas, Pak kepas, Host. Pak Ustadz Jangan Arif. kabur kau. Dari aku kepas jangan lari, jangan kabur kau. Kepas. Biar ho. Oke, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga orang Batak nih toh, si Bayu nih ya. Jangan bawa Batak itu, Islam dia toh. Jangan bawa Batak ya, jangan bawa suku ya. Horas. Horos le. Marga hal ya tahe. Marga Setijak. Setinja. Jadi itu jangan bawa suku lagi dan kali ya. Janganlah bawa-bawa suku. Karena tidak semua yang mendukung Anda, karena tidak semua juga orang Batak itu juga Kristen kan gitu. Iya. Karena agama itu tidak harus, misalkan suku ini harus beragama ini, tidak. Agama itu bebas orang memeluknya, meyakininya. Itu kan keyakinan. Enggak. Dia Jika ada yang mengatakan agama itu semua sama, ya bedalah. Seperti Tuhan kami umat Islam itu tidak serupa dengan apapun. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka Tuhannya Islam itu tidak pantas jika disebutkan ada anak Tuhan. Itu loh. Yang Coba kau baca dulu, baca jujur, coba baca jujur. Kejadian 1 nomor 1 coba kau baca. Adul, cepat Adul. Sekarang saya mau tanya. Kau baca dulu Adul, coba. Saya mau Baca tanya dulu. nih,
Baca Apakah dulu nafas Allah kejadian. kalian ada dalam Alkitab? Baca dulu Kita kejadian terjemahan. 1 ayat 1 coba Tapi baca. ada nggak nafas Allah kalian Baca dalam dulu terjemahan? Baca dulu baca. Iya, dalam bahasa Arab ada nggak? Adul baca Adul baca. Nafas Allah kalian dalam bahasa Adul. Arab dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia ini ada nggak? Adul baca dulu Adul. Baca Adul. Nggak ada, nggak ada. Adul baca Kalian Adul. jangan mimpi ya, jangan mimpi. Adul baca coba. Jangan mimpi. Baca Adul. Baca Adul baca. Jangan mimpi. Nafas Allah tidak ada dalam terjemahan Alkitab, tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar Bang ya. Mikana silakan open cam. Aduh, belum bisa aku open cam. Kenapa bisa? Nanti hatu-hat sama Ustaz Tata gimana? Mau? Jangan hanya berani kandang. Sekali-sekali berani di kandang orang. Yang berada di kandang loh, kamu gimana sih? Jangan hanya di kandang berani, di sini juga lah berani. Open cam silakan. Oh, yang jambak gua kesini dari tadi. Gak usah takut lah. Ih, kita hanya berdua sama Ustaz Tata ini. Silakan, gak usah takut. Aku belum prepare, aku belum. Jangan banyak alasan lah. Oh. Silakan open cam. Mau tema apa terserah yang kau kuasai. Ayo, jangan berani kandang lah, hanya di kandang kau berani saja dong. Berani di sini juga, jangan berani di kandang. Nama Allah, mau bahas nama Allah. Gimana? Jadi nafas Allahmu tidak ada di Diam dalam dulu, Alkitab diam. terjemahan bahasa Diam. Adul, diam. Diam, Adul. Silakan open cam. Jangan lari ya, kalau kabur penakut. Kalian ini apa sih yang kalian ributin? Yang udah betul itu memang Nabi Musa itu tidak pernah menyembah Allah SWT. Open cam, silakan open cam. Kita Coba hatu-hati. siapa si Tata? Coba baca dulu Nggak usah An-Naml suruh 91. buka kameranya, kita diskusi tema apa? Iya, nggak apa-apa, lanjutin yang tadi aja sebentar. Ya, nama Allah mau. Iya, yang tadi. Ya, Kan siapkan Nabimu kan datanya. disuruh menyembah Tuhan negeri Mekah toh di Ya, An-Naml open cam 91. dulu, open cam dulu. Gampang itu, terlalu mudah. Open Nah, cam kalau aja dulu. Nabi Musa kan mereka menyembah Yahweh Elohim. Bahkan Nabi Musa mengatakan di Ulangan 6 ayat 14, jangan menyembah Allah-Allah lain, Allah-Allah bangsa lain. Gini loh. Ketika Allah mengutus Musa, maka disebut Allah Israel namanya. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, Allah yang mensucikan negeri Mekah. Kalau Yesus, ya orang Kristen, Tuhan manusia pagan gitu. Jadi kalau Israel, Nabi Muhammad, Allah negeri Mekah, ada masalah. Kalau Kristen, Tuhan pagan gitu. Iya, jadi gini, coba kamu baca bentar, maksudnya gini ya. Ulangan 6 ayat 14. Ulangan 6 ayat 13 sampai 15 ya. Nabi Musa menuliskan, engkau harus takut akan Yahweh Elohimmu. Kepada dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu di tengah-tengah. Sekarang Allahmu itu kita harus teliti. Tuhannya Musa, Yesus, Nabi Muhammad sama nggak dengan Tuhannya Kristen? Ayo Tuhan. Sebentar, jangan dipotong dulu. Saya belum selesai bicara. Ya, Nabi Musa kan menulis ya, mengajarkan jangan menyembah Allah bangsa lain. Nah, sementara Muhammad menyembah Tuhan negeri Mekah di An-Naml 91 gitu. Kalau Kristen menyembah siapa? Open cam dulu, open cam. Nabi Musa menyembah Yahweh Elohim.
Yahweh Elohim itulah yang datang ke dunia yang namanya Yeshua HaMashiach. Karena Yesus itu bentuk singkatan dari Yahweh Asa. Open cam dulu, open cam biar enak ayo. Kita dialognya pakai data kita. Open cam Iya. YouTube loh. Nanti dikira pengecut kamu, penakut. Open cam lah. Bukan apa, saya kan belum pakai kerudung kan, Kami saya tunggu. belum pakai Kami tunggu. masih pakai baju Kami tunggu. tidur. Kami tunggu, silakan. 10 menit, 15 menit, 20 menit kami tunggu. Silakan. Iya, udah kan. Nah, itu ada Bang Cuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Waalaikumsalam. Jangan lari ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, semangat siang Siap, Kanda. saudariku Mikana. ya selamat Semangat siang siang. Mang Juma. Oke. Jadi gini, kalau kita berbicara mengenai sembahan Nabi Ibrahim, itu jaraknya kurang lebih antara 2000 tahun, 1600 tahun sebelum Masehi munculnya Kristen. Dan kemudian jauh jaraknya muncul Islam. Nah, sekarang kita sebagai umat beragama ini kita harus cari tahu Tuhannya Kristen hari ini bernama Yesus, Tuhannya umat Islam hari ini bernama Allah. Nah, mana di antara Yesus dan Allah yang menjadi sembahan Nabi Ibrahim alaihissalam? Itu dong. Jadi nggak usah Anda sebagai Kristen seakan-akan Tuhan Anda itu Tuhannya Abraham, Yakub. Kita netral Oke, dulu. udah. Kita netral dulu karena ini adalah 3 agama yang berbeda. Jangan Anda Oke. merasa bahwa Nabi Tuhannya Ibrahim yang Abraham- kamu bawa itu siapa itu? Karena Tuhan ya Yahweh Elohim tidak pernah mengganti nama Abraham jadi Ibrahim. Nah, Jadi sama- nama sama. Abraham itu dulu itu namanya Ya. adalah Abram ya di Kejadian Oke. 17 ayat 5. Nah, Oke. tidak pernah Yahweh Elohim mengganti nama jadi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahimmu itu tidak sama dengan Abrahamnya orang Israel. Oke, pernyataan yang sama. Yesusmu itu bukan Tuhannya Abraham. Sama kan? Iya, itu Sama. kan asumsimu. Yesus- Look, itu juga Yahweh asumsimu. Elohim itulah Nah, yang sekarang- datang ke dunia. Makanya Tuhan Yesus menurutmu. berfirman Nah, di sekarang Yohanes kita 8 ayat buktikan. 24. Sekarang Ya, kita dengar dulu, bentar buktikan. dulu. Jangan dipotong-potong. Sekarang ya. saya juga minta Yahweh jangan Elohim dipotong. yang Sekarang kita berfirman buktikan. kepada Abraham Sekarang kita buktikan sama apakah dengan Tuhannya Kristen bernama Yesus itu Iya, adalah jadi ilah kamu Abraham, jangan mimpi ilah Ishak, Nabi ilah Ibrahim Yakub. itu, Nabi Ibrahimmu itu bukan Abraham. Nggak urus. Jadi Kita tidak Abraham berbicara menyembah mengenai Tuhan Abraham. Yesus Kita tidak karena sedang Tuhan berbicara Yesuslah yang Abraham, menjumpai Ibrahim. Abraham. Nah, Kita inilah tidak aku nggak sedang suka berbicara diskusi Abraham, sama Bang Ibrahim. Cuma ini. Yang kita Aku bahas menjelaskan di sini, dia potong-potong, dia panik. Diam. Yang kita Ibrahimmu bahas itu di sini bukan Abraham. Ibrahim. Yang kita bahas di sini sembahan. Tadi kan kamu- sembahan Iya, umat benar. Islam dan sembahan Kristen itu Yang kita disembah bahas. Abraham, Isa dan Yakub, Musa itu bukan Allah SWT. Ngerti kamu? Nanti kita buktikan. Memang betul. Nanti kita buktikan. Di Yang kita An-Naml bahas ini bukan 91 Abraham. nabimu disuruh Dengar. menyembah Tuhan negeri Dengar, Mekah. Sementara Musa Dengar. menuliskan di Ulangan Dengar. 6 ayat 14 sampai Dengar. 15. Jangan gemetar dulu, Jangan menyembah gemetaran Allah-Allah dulu. lain, jangan menyembah gemetaran Allah bangsa dulu. lain. Jangan gemetaran dulu. Giliran Nah, saya gimana yang bicara. kalau mau Diam. diskusi sama si Jumi itu? Diam. Kenapa aku nggak mau? Karena dia motong-motong terus. Diam, saya Udah, giliran saya. malas Jangan kau motong. berdiskusi sama Buktikan, kamu. buktikan Ya, kalau kau Yang motong. jelas Abraham, Ishak, Musa tidak pernah menyembah yang namanya Allah SWT ya. Bahkan di kitab Tauratnya orang Musa, orang Israel menyebutkan Allah negeri lain itu Gemetaran dia, berhala. teman-teman. Dia gemetaran. Oke, giliran saya ngomong. Lalena. Kabur dia. Loh. Yang kita bahas ini bukan Abraham, bukan Ibrahim, Bahlul. Yang kita bahas di sini, kalau Anda orang yang punya kompetensi untuk mewakili agama Anda, yang kita bahas adalah sembahan kita dong. Apakah yang Anda sembah bernama Yesus itu adalah Tuhannya Abraham? Atau yang kami sembah, yang kami sebut Allah, yang Tuhannya Abraham? Itu yang kita uji. Jangan kok Abraham Ibrahim pula yang kau bahas. Seakan-akan ada hubungannya antara Kristen dengan Abraham. Gak ada hubungannya. Makanya lebih baik kau kabur daripada ku bikin malu kau di sini.
mending kau kabur. Karena kapasitasmu itu tak ada ilmu sama sekali. Di komalmu cuman cuap-cuap Yesus adalah Allah. Di sini kau bilang Allah bukan Tuhannya Abraham. Di komalmu kau bilang Yesus adalah Allah. Dasar kampret. Orang tak berakal. Pantaslah kalau kau berhadapan dengan saya kau kencing nana. Gitu otakmu. Rusak. Wajib kau lari, karena kau tidak lari malu kau. Ini kita tidak sedang membahas Allah Abraham atau Allah Yakub. Ila Abraham, ila Yakub. Bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas, apakah Yesus Tuhannya Abraham atau Allah Tuhannya Abraham? Itu yang kita bahas. Dasar bahlul. Makan babi, makan anjing. Muka dibikin cantik, aslinya kayak segitiga. Di komalnya Yesus adalah Allah yang benar. Para kaya. Di sini malah takut membahas Allah. Dia katakan, sabar dulu tante, sabar. Dia katakan bahwasanya Allah negeri Mekah itu bukanlah kemudian Tuhannya Abraham. Loh, Tuhannya Abraham itu Tuhan alam semesta, kucluk. Tuhan alam semesta artinya Tuhannya Makassar, Tuhannya Indonesia, Tuhannya Malaysia, Tuhannya kota Mekah, bahlul. Ini kayak si Dosma juga ini ternyata. Rupa-rupanya Dosma yang belajar sama kau. Begitu Mikanyong. Belajar itu jangan nipu. Belajar jujur. Wa isqala Ibrahim rabbi ja'al haza balada amina. Apa yang diceritakan di dalam Quran? Abraham atau Ibrahim berdoa kepada Tuhan, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Nah, mana doanya Abraham di dalam Bible? Tunjukkan perjanjian lama, perjanjian baru. Tunjukkan di dalam Bible. Ya Tuhanku, berikanlah, jadikanlah negeri Patikan ini negeri yang aman. Mana? Tunjukkan. Main sundul aja. Giliran buka kamera Dinda Tahta, dilihatnya cakep, masuk. Datang malaikat mautnya, kabur. Sudah aku DM itu Bang Zuman, tidak berani dia. Dia tidak berani layan DM itu. Saya DM untuk dialog, Tuhan, tidak mau dia. Aduh, Mikana. Dialog dengan saya, Mikana itu sama dengan apa? Sama dengan dia lari telanjang bulat keliling Monas 100 kali. Itu namanya dia menelanjangi dirinya sendiri. Ayo, siapa lagi pasiennya? Sini. Itu ada si pasien baru. Siapa? Adul, silakan Dul. Bang Juma. Bang Juma. Iya. Gimana? Gimana, Om? Gimana, Om? Apa masalahnya? Masih kecil itu Gurunda. Ya, saya tahu beliau lahir prematur. 37 Masalahnya tahun. ini Bang. Ya. Bang Juma. Siap. Apa itu Ya. masalahnya? Papa name-nya Allahmu beda sama papa name-nya Tuhan Musa, beda. Kalau Tuhanmu? Tuhanku, Iya. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, yang Yesus itu. Bahas Yesus, jangan disembunyikan anaknya orang yang kau tuhankan itu. Tidak, Tuhanku, Bapa, Anak dan Roh Kudus Itu yang Tuhan, Esa. itu Tuhannya Yahudi yang mereka sebut dengan sebutan, dengar, yang mereka sebut dengan sebutan Elohim, Eloah, Hasem, Tidak, Adonai. Tuhanku, Bapa, Anak dan Roh Kudus yang Esa. Diam dulu. Itu adalah Tuhannya Yahudi yang kalian ambil di dalam kitabnya mereka dalam bentuk Septuaginta. Harus sadar kelas dulu. Jangan mengklaim Tuhannya orang. Tuhanmu itu namanya Yesus. Roma 14 nomor 9. Tidak lengkap itu. Ini tak ajarin. Bapak Tuhanmu itu, Anak dan Roh Kudus. Tuhanmu itu namanya Yesus. Bukan Bapak. Bapak itu Tuhannya Yahudi. Tuhannya Kau Kristen paksa itu saya. Yesus. Cuma kepada satu, kepada anak. Kau ini paksa-paksa Nah, itu sekali. dia. Jangan begitu
Makanya Tuhanmu itu anak Yesus. Kau baca Kolose 2 nomor 9. Saya Bapak, Anak dan Roh Enggak, Kudus. itu bukan Aku dan Tuhanmu. Bapa adalah satu. Jikalau kau melihat aku, kau melihat Bapa. Nah, itu coba lihat. Jika kau Nah, melihat aku, ini. kau melihat dia mengutus aku. Diperkuat Itu lagi udah jelas sama Bang siapa Bima. ini? Diperkuat sama Kristen bahwa siapa melihat Yesus, melihat Bapa. Berarti Yesus adalah Bapa. Jadi yang kau bawa lagi Tuhannya Yahudi. Jangan bawa Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu tidak seru. Kekristenan sama orang Yahudi itu saling berkaitan. Oh, nggak ada hubungannya. Sedikit pun tak ada. Nggak bisa dipisahkan. Oh, nggak bisa, Yesus nggak kan bisa. Orang Yahudi. Ya, Yesus. Muridnya orang Yahudi. Yesus, oke. Yesus orang Yahudi. Kristen orang apa? Udah jelas. Jelas apanya? Kenapa? Apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Kristen itu kan nama cemoohan dari Dan di itu Antioquia. ada Siapa yang dicemooh di situ? Itu bukan. Dicemooh itu di siapa? Siapa yang dijadikan sasaran hinaan di situ siapa? Orang Yahudi atau Murid-muridnya pengikut Paulus? kan. Pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Murid Paulus. Murid Nah, Anda itu Paulus. harus, Itu kalau pintar. diskusi itu harus back to the basic, Pak. Jangan mengatakan Anda benci dengan orang Yahudi terus Anda meninggalkan bahwa kekristenan itu bukan dasar dari orang Yahudi. Dengar. Gitu loh. Kekristenan itu Dengarkan dasar dari saya. orang Yahudi, Pak. Oke. Sekarang kalau Kristen berasal dari Yahudi, tunjukkan Yahudi mana yang mengajarkan ibadah hari Minggu. Hitungan 10. 1, 2, Semuanya orang Yahudi pada 3, saat itu kan kebangkitan Tuhan Yesus di hari 5, Cuma 6, Yahudi Kalau ada banyak orang Yahudi. 7, Kalau mau pakai data. 8, sekarang yang 9, 10. Gol, ada. Ditanyakan Udah. adalah yang ditanyakan Mbak Mikana tadi gini loh, Mbak. Udah nggak usah Mikana udah kencing celana, nggak usah kau bahas itu. Sekarang tunjukkan aja dulu. Tunjukkan aja dulu. Tunjukkan kepada saya Yahudi mana, Rabi siapa yang ada di sinagoge, yang memegang kebijakan, yang mengajarkan ibadah minggu di gereja tempatnya perkumpulan orang-orang pemakan babi dan tidak bersunat. Jawab. Sudah saya jawab, boleh saya jawab? Ya, silakan. memakan babi daripada meminum kencing unta, makanya nggak Silakan kau makan babi, nggak ada urusannya dengan saya. Kau jawab pertanyaan saya. Kau jawab pertanyaan saya, silakan. Silakan. Sebentar Pak. Supaya tertib. Yesaya Gini loh, Pak, 5:16. Tuhan Yesus sendiri Tuhannya ngomong. Yahudi maha suci lagi maha tinggi. Binsar, sebentar Binsar. Jangan ganggu teman Kristennya, jangan ganggu Oke, Binsar. nah sekarang kembali fokus, buktikan bahwa Jadi Kristen gini, itu oke, berasal Bang Juma, dari sebentar, aku jawab Yesus. dulu. Jangan kebanyakan tanya Bang Juma, nanti marah ngawur Buktikan jawabannya. Gini. bahwa Kristen Yesus penyembah datang, Yesus dia itu jawab, berasal Pak. dari Yesus. Udah, silakan. Bang, sebentar Bang Juma, sebentar gini loh. Ketika Yesus datang, dia berbicara kepada perempuan di Samaria, ya kan? Perempuan yang di sumur itu orang Samaria itu, dia mengatakan pada hari ini orang tidak akan menyembah menghadap kemanapun, batu itu akan diruntuhkan karena Tak Mesias begitu telah dalilmu, lahir. dalilmu Jadi jangan kalau kau masalah- ngarang-ngarang. Ya Jangan kau ngarang-ngarang. Oke, saya baca jangan. aja. Ya, silakan. Saya baca aja sebentar. Silakan. Bentar ya. Itu percakapan perempuan di Samaria sama Tuhan Yesus. Sudah jelas sendiri. Benteng itu akan diruntuhkan antara batasan-batasan itu karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Makanya bait suci terbelah jadi dua. Ngawur. Jangan kau campur adukan Ada ajaran jauh Kristenmu. bagi kita Kawan, dengarkan saya kawan, dengarkan saya. Jangan kau campur adukan ajaran Kristenmu dengan ajarannya Yesus. Jangan. Jangan. Dudukkan ajaran Yesus itu pada tempatnya dulu. Baru kau nebengkan agama yang muncul beberapa abad kemudian bernama Katolik ini. yang ada di abad ke-7 itu dengan Saudara, jangan kau campur adukan ajaran Yesus dengan ajaran kalian. Jangan. cuma berdiri sendiri ajaran kalian itu yang ada di abad ke-7 Iya, itu. memang Ya udah, betul. ngapain? Nah, sekarang kau tunjukkan bukti bahwa agamamu itu adalah ajaran Yesus. Gitu loh. Buktikan. Mana? Apa yang bisa kau buktikan bahwa ajaran Kristen itu agama Yesus, ajaran Yesus? Mana buktikan? Binsar, jangan ganggu dulu Binsar. Kenapa sih Binsar ini? Ayo, ada nggak bukti yang bisa kita lihat? Yesus itu juru selamat. Selamat itu shalom. Shalom artinya salam. Salam itu Islam. Yesus juru Islam. Ayo, tunjukkan. Di mana dalilnya? Yesus itu mengenal Kristen. Pertanyaan Bang Juma itu bukan fundamental gini loh, sebentar. Itu fundamental, Bung.
Kristen tanpa ajaran Yesus. Sebentar Bang Juma. Berarti siapa Kristen makanya ini? Bang Juma ini nggak bisa dengar jawaban orang. Enggak, masalahnya kau nggak Gini bisa loh, menjawab. Ketika Kau Tuhan Yesus turun, datang. kalau kau nggak bisa jawab, Loh, ini turun. saya mau jawab ini. Silakan. Loh, ini saya mau jawab ini. Silakan, jangan banyak bicara, jawab. Makanya langsung. ketika Yesus datang, itu dia bercakap dengan perempuan di Samaria, ya kan? Dia mengatakan bahwa batasan-batasan ini akan diruntuhkan. Karena pada batasan-batasan itu Mesias telah lahir dan Mesias telah mati. Itu semua sudah diruntuhkan. Jadi Kau mau ngomong ibadah hari apa? Kau apapun ngomong jadi apa? masalah. Kau ngomong apa ini? Loh, kan Bang Juma Mana mengatakan, dalil? ada di mana Dalil. orang Yahudi. Dalil. Ya ini aku sebentar aku cari ya. Kita butuh Di Facebook informasi 1. dari wartawan. Silang mana? Wartawannya mengatakan apa? Silakan. Ya, itu percakapan di perempuan di Samaria kan sama Tuhan Yesus Dalil. sudah jelas itu. Kita butuh dalil. Kita baca surat kabarnya tertulis di mana? Apa judulnya? Wait a minute. Sebentar. Juma, kau kalau orang lagi berdiskusi, kau dengarkan baik-baik. Robert, kau diam Robert. Kau ngatur-ngatur sini. Enak aja. Diam kau Tom. Kesempatan semua yang Mikana bicara. saja sudah lari. Mikana sudah lari kencing-kencing. Sudahlah kalian. Diam dulu kalian. Terlalu takut kau Juma. Terlalu takut kau menerima penjelasan daripada Kristen, makanya terus kau Karena membanggakan yang disampaikan semuanya bohong. Dusta. Kau baca di dalam Yesaya 43 ayat 11. Semua yang disampaikan itu bohong, dusta. Berita surat Saya kabar. tanya, Makanya buka muncungmu itu, karena muncungmu itu seperti muncung onta. Tolong tunjukkan dalilnya. Sederhana loh Bang. Tolong tunjukkan dalilnya. Yesus ini memberikan legitimasi untuk ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Coba mana bukti dalil? Kalau supaya kita bisa paham, oh ternyata Kristen ini betul dari Yesus. Mana? Coba. Biar ku tunjukkan samamu ya. Biar ku tunjukkan samamu. Silakan Dengar ya. Bang, silakan. Di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-11 berkata, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadamu. Kenapa larinya ke Tuhannya Yahudi, Cak Ayu? Dengar dulu. Makanya kau takut kalau dijelaskan, kau ketakutan Juma. Saya tidak minta Anda menjelaskan Tuhannya Yahudi. Oh, ini dari Yesaya 43, ini perjanjian lama biar kau tahu. Yang menyampaikan, loh, makanya kau jelas. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Dengar dulu. Makanya muncung itu rusak mulutmu seperti itu Tuhannya Yahudi, jangan memalukan Jangan memalukan. Tuhannya Yahudi jangan dibawa-bawa. Yesus anak Maria yang kamu sembah itu coba. Jangan kau bawa-bawa. Yang punya Tuhan masih beragama Yahudi hari ini. Kamu itu nyamar-nyamar aja. Tolong saudara. Tunjukkan bukti akurat nih. Kesempatan kalian nih. Tunjukkan bukti akurat. Kristen agama pemakan babi ini. Ajaran Yesus. Itu loh. Kau Juma. Kau ketakutan asal menjelaskan firman Tuhan yang disampaikan, kau ketakutan. Karena itu sebenarnya kau kitabnya tidak Yahudi punya ilmu. tak ada hubungannya dengan Yesus, Pak Bom. Loh, kitab Yahudi, kitab perjanjian lama, itu semua menubuatkan tentang kelahiran Yesus. Menubuatkan tentang keberadaan Yesus. Kata siapa? Biar kau tahu. Kata siapa? Ini, dengar kau baca firman. Dengar dulu firmannya nih. Akulah Tuhan. Itu ini Tuhan siapa yang Yahudi. bilang ini? Akulah Tuhan. Itu Hasem. Yang maha suci lagi maha tinggi yang sedang berfirman. Biar kau tahu. Dan tidak ada juru selamat. Siapa juru selamat itu? Ya hanya Kecuali Yesus. Tuhannya Di Bani dalam Israel juru selamat. Di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11 Juma. Di dalam Lukas 11 ayat yang kedua Juma. Gak nyambung. Biar kau tahu. Itu mengacu kepada Yesus adalah juru selamat. Iya, yang lahir sebagai Tuhan. Ngaur. Di gereja atau jemaat kau bisa kau tipu. Jangan di hadapan Bang Suma. Oke? Nggak pakai. Yang kayak gitu-gitu pakai. Coba lihat Mikana tuh. Karena tahu Bang Suma langsung kabur. Dia tahu kelas, sadar kelas. Gak ada yang bisa kau tipu di sini. Telah lahir hari ini juru selamat. Yaitu Tuhan di kota Daud. Tuhan lahir. Gak ada itu, gak ada. Jangan bawa-bawa. Ayo sekarang tunjukkan nih. Tunjukkan saudara. Silakan. Tunjuk. Bang, kamu orang yang paling tahu kan. Jadi aku tanya, aku Katolik. Ya, silakan. Yang menyebarkan agama Katolik itu siapa? Yang pertama mengajarkan agama Katolik itu Paulus. Kamu salah. Apa? Kenapa?
Itu Yohanes yang sebagai paus Oh, enggak. pertama di Roma, Enggak. berpusat di Roma. Paulus yang mengajarkan pertama kali. Mau bukti? Mau bukti? Saya kasih bukti dong. Saya kasih bukti dong. Kamu kutip dari Alkitab mana? Di kitabmu dong. Saya nggak bisa ngarang-ngarang, harus pakai kitabmu. Mau Dari bukti? kitab kamu itu banyak versi, Mau Bang. bukti? Kalau kami Katolik Deuterokanoni. Enggak. Terlalu suci kitab suci Al-Quran untuk membahas agamamu, enggak. Yang mengajarkan Anda. Katolik pertama kali itu siapa? Mau bukti? Yang Kau mengajar butuh- Katolik pertama. Iya, kau mau Katolik berapa waktu- data? Saya kasih. Kau mau berapa data? 1, 2, 3, 4? Oke, apa Satu bagi aja kau dulu. jelaskan 5 menit lah. Oke, baik. Di dalam Galatia 2, Paulus mengaku, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Oh, jadi pendapat Anda bahwa yang tidak bersunat itu kami Kristen begitulah. Ya, tadi nggak bahas Kristen loh. Tadi Anda bertanya Katolik. Ya, Katolik lah sama juga kan. Oke. Dan yang bersunat itu di mana ya? Pengikut Yesus bersunat atau tidak? Kalau sunat itu menurut tradisi. Saya tidak tanya sunat itu apa. Saya tidak tanya sunat itu apa. Saya tanya murid pengikut Yesus bersunat atau tidak? Tidak. Tidak. Ada yang bersunat. Paulus diutus ada yang menurut bersunat, ada Paulus. yang tidak. Cumi-cumi dikasih roh, diam dulu. Paulus menurut pengakuannya, dia diutus kepada siapa? Orang yang tidak bersunat, ia mengelilingi orang Yahudi hari itu, orang Roma kan? Roma agama yang Pertanyaannya banyak sekali. Pertanyaan fokus yang mana ini Bang Juma? agama Satu-satu dulu. yang diproklamirkan oleh Roma sebagai agama kekaisaran pertama kali adalah Katolik. Berarti yang mendirikan Katolik siapa? Bisikin saya. Paulus. Paulus, pintar. Kenapa Bang Juma benci sekali sama Bang Paulus ya? Loh, kok saya benci? Saya Iya, menguraikan, kalian kan sangat benci sekali. Oke, Karena ini Bang Yesus Juma juga tanya. membencinya. Yang tadi Bang Juma tanya, Bang Juma Yesus satu-satu juga jawabannya, Bang membenci Juma. Paulus, Bung. Yesus sangat membenci Paulus. Mau dalil? Yesus yang memilih Paulus kok dia membenci Paulus, gimana sih ceritanya? Kata siapa? Kata siapa Yesus memilih Paulus? Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa Sampai matanya Yesus buta, memilih aku Paulus? Yesus yang kau aniaya itu. Kata Ya siapa? kata Alkitab. Kata Gimana sih? surat kabar. Nah, Jadi kalau gini loh, Anda ingin dengar, saudara, Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih? Bukankah aku Yesus yang memilih engkau yang 12? Tak ada Paulus di situ. Paulus sendiri yang mengaku dipilih. Pada saat perjalanan ke Damsyik, kena kau di sini. Di situ, lo dengar dulu Bang Juma, aku jelasin dulu. Maksudnya untuk Yudas. Dengar dulu, Bang. Bukan untuk Paulus kau. Pada saat perjalanan ke Damsyik, itu Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya kepada Paulus. Oke, dan dia bagus. mengatakan, Tuhan siapakah kamu? Oke. Langsung Tuhan Yesus mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya Oke. itu. Dari mana Dan Anda sekarang tahu? pergilah ke sana. Dari mana Anda tahu bahwa itu Dia adalah lihat Yesus? apa? Dari mana Anda tahu kalau itu Kan dia Yesus? sendiri mengatakan bahwa akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kalau Makanya setan datang Rasul mengaku Petrus Yesus, pun mengesahkan. Kalau setan penyesat Rasul datang Petrus mengaku pun- Yesus, boleh nggak? Dengar Bang Juma, Rasul Petrus pun mengesahkan bahwa Paulus termasuk salah satu dari Rasul itu. Saya ulang, Gitu, saya ulang, karena saya Petrus ulang. kan Rasul besar. Kalau penyesat datang mengaku Yesus, boleh nggak? Loh, apa buktinya dia penyesat? Coba. Oke. Anda bisa harus buktikan dia penyesat. Boleh. Boleh kasih waktu Apa saya? buktinya? Silakan. Oke. Lukas 21 nomor 8. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat. Jangan kamu percaya. Kata Yesus. Omar, bukan Nabi Muhammad tidak pernah memakai nama Yesus, kampret. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan mengaku, memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Ada cahaya datang kepada membawa Yesus. Cumi-cumi, diam dulu. Ada makhluk halus datang kepada Paulus mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya.
Itu siapa? Boleh saya jawab? Ya, silakan. Nah, pada saat itu Bang Juma harus kalau bertanya itu apple to apple. Anda membawa tesis satu, lari ke tesis yang lain. Loh, Ayat harus. yang tadi Anda bawakan itu beda dengan tesis yang Bible pertama. itu harus kita Sebentar, kaji, Bang Bung. Juma. Silakan. Nah, ini kan Bang Juma potong-potong, jadi nggak bisa. Ya, ini. silakan. Gini loh, Fokus ya, fokus. Tuhan Jangan Yesus sendiri kemana-mana. mengakui Bos ada telepon mas. Bos ada telepon mas. Silakan teman-teman. Jadi tadi Bang bilang itu Katolik kok Paulus yang mendirikan, kok kenapa Paus pertama itu kenapa Santo Petrus? Itu pengakuan kalian. Sejak kapan Petrus ke Roma? Kok ada bukti sampai sekarang Paus? Saudara, apakah Paulus itu berbohong? Kutanya dulu samamu. Oke, saya lanjut lagi Bang Juma. Sorry, tadi ada telepon. Sorry, gini Bang Juma. Yesus itu dia mengatakan bahwa akulah Yesus, dan itu diteguhkan dengan murid-murid yang lain juga. Rasul Petrus juga meneguhkan bahwa Paulus salah satu dari rasul itu. Jadi kalau Bang Juma menuduh, sebentar Bang Juma, sebentar, jangan dipotong. Kan tadi Anda bicara, saya diam. Ketika Anda menuduh bahwa itu Yesus yang ngomong itu bukan Yesus, Anda harus punya bukti yang kuat bahwa itu bukan Yesus. Jangan memakai ayat yang lain berbeda dengan konteks yang ayat yang Anda tanyakan di awal. Itu sudah nggak fair. Harus apple to apple dong. Gitu loh Bang Juma. Paham nggak? Silakan. Oke. Sekarang Yesus berkata bahwasanya waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Berarti penyesat itu mengaku siapa? Mengaku Yesus. Jadi Anda berpikir bahwa penyesat itu jangan kau pandang Anda berbeda. Bang Juma nggak apple to apple. Jangan kau Dia percaya. sendiri mengaku akulah Yesus yang kau aniaya. Pada saat Paulus Paulus dipilih, dia punya mujizat juga banyak, bisa membangkitkan orang mati, dia bisa dan sebagainya, menyembuhkan orang sakit, dia bertemu dengan rasul-rasul yang lain dan diteguhkan dengan rasul yang lain. Itu secara fundamental sudah sah bahwa dia adalah rasul. Sekarang bagian Anda membuktikan kalau Anda menuduh rasul Paulus bukan rasul, bahwa Yesus itu yang ngomong akulah Yesus bukan ini, Anda harus bisa membuktikan gitu loh Bang. Jangan Anda melompat ke ayat yang lain untuk menuduh ayat yang pertama. Itu tidak fair namanya. Baik, sekarang begini. Percayakah Anda bahwa Yesus berkata akan ada penyesat datang mengaku bernama Yesus? Percayakah Anda kepada Yesus? Ya, percaya, sangat percaya, tapi itu bukan tentang soal rasul Paulus. Baik. Sudah. Berarti penyesat ketika datang mengaku dengan nama siapa? Yesus dong. Siapa? Bang, yang penyesat itu di Yesus dalam dong, ayat itu kan berkata dengan Yesus. Berarti penyesatnya datang dengan memakai nama Yesus, betul? Beda Bang Juma. Beda. Pada saat itu ada mujizat Bang Juma. Kalau saya cuma ngomong Bang Juma, saya adalah Yesus dan tidak ada kuasa di situ. Bang Juma jangan tertawa karena tertawa sama Anda lucu aja. Anda menabrak logika Anda sendiri. Anda menyanggah logika Anda sendiri. Yesus berkata, waspadalah kepada planos, penyesat. Diam dulu. Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu datang, akulah Yesus. Dia mengaku Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya bisa gak mengaku diri saya adalah Tuhan? Bodohkan orang Bang. Penyesat itu datang, menurut Yesus penyesat itu datang mengaku dengan bernama Yesus. Kok Anda bingung ya? Kenapa nggak jujur? Gini loh. Coba Bang Juma jawab pertanyaan saya satu. Bang Juma satu aja jawaban pertanyaan saya. Bisa nggak saya mengaku diri saya Tuhan? Bisa. Halo Bang Juma. Itu Anda mengatakan untuk saya adalah bahwa Tuhan. saya adalah Tuhan, saya harus punya otoritas dan kuasa, betul kan? Betul kan? Saya adalah Tuhan nih. Saya adalah Tuhan rumah contohnya. Saya punya kuasa di rumah tersebut. Sama seperti pada saat Rasul Paulus dia bertemu dengan Yesus, itu ada kuasa yang terjadi. Paulus di situ bertobat dan di situ Paulus matanya menjadi buta. Itu kuasa yang terjadi Bang Juma.
Boleh Anda saya jawab? menuduh dengan tesis yang itu dengan pakai ayat yang lain bukan ditujukan sebentar, dengan ditujukan di ayat yang itu gitu loh. Ayat itu memang benar ada, tetapi bukan untuk Rasul Paulus. Itu nanti waspadalah ketika ada nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa dia adalah Yesus, mengaku dari dia adalah Yesus, tapi bukan konteksnya di Rasul Paulus itu. Gitu Bang Juma, harus apple to apple dong. Karena di situ ada pertobatan, ada kuasa terjadi, ada mujizat terjadi gitu kan Bang Juma. Lanjut. Oke, dengarkan baik-baik. Pasang kuping, pakai otak. Yesus berkata waspadalah kepada penyesat. Penyesat nih, penyesat. Tanda-tandanya seperti apa guru? Dia akan datang mengaku Yesus. Satu. Oke? Satu tuh. Penyesat ini datang mengaku Yesus. Akulah Yesus. Nah itu ada. Ada yang datang ngaku-ngaku Yesus. Satu. Kalau Anda tidak memahami, kalau Anda tidak percaya atau tidak mau terima penyesat itu yang datang kepada Paulus, tolong tunjukkan bukti lain. Ada penyesat datang mengaku Yesus. Akulah Yesus. Nah itu datang kepada siapa? Kalau bukan yang datang kepada Paulus, lalu datang kepada siapa? Silakan. Oh, jadi begini Bang. Oke, Jadi aku jawab ya. Gini loh Bang, cuma gini, sebentar Bang. Let me finish. Jadi supaya sudah clear. Saya bisa mengatakan bahwa saya adalah Tuhan. Itu sangat gampang sekali. Cuma ngomong doang cuma gampang. Tapi bisa nggak ketika saya mengatakan bahwa saya Tuhan, saya punya kuasa? Yang membuktikan saya adalah Tuhan adalah kuasa itu. Akankah ada terjadi mujizat ketika saya mengatakan seperti itu? Sama dengan kasusnya Yesus sama Paulus. Ya kan? Ketika dia ngomong begitu sama Paulus, itu ada kuasa, ada mujizat terjadi. Ada mujizat ilahi terjadi. Paulus matanya menjadi buta. Iya kan? Nah, di situ dia mengatakan bahwa ketika terjadi seperti itu, Paulus punya karunia-karunia yang dahsyat. Itu adalah kuasa yang terjadi, efek manifestasi daripada pertemuan dia dengan Yesus. Kalau cuma mengatakan Yesus yang mengatakan aku adalah Yesus, bisa nggak Yesus yang mengakui bahwa akulah Yesus itu punya kuasa? Dan di situ mengatakan bahwa Yesus itu punya kuasa di situ, mengubah Paulus matanya menjadi buta. Dan setelah itu Paulus punya seluruh karunia yang dimiliki oleh rasul-rasul yang lain gitu loh. Bang, itu jelaskan terlampau. Oke, satu. Dia pasti berbuat baik. Dengar. Satu. Kenapa aku bilang penyesat? Satu. Dengar dulu. Yang pertama, penyesat itu mengaku Yesus. Anda tidak bisa memberikan kandidat selain Paulus yang didatangi makhluk halus ngaku Yesus. Itu dulu. Satu. Yang kedua, Anda menggembirkan Paulus buta. Ingat Matius 12 nomor 22. Tanda-tanda orang kerasukan setan buta. Yang ketiga, dengar baik-baik. Menurut Yesus nih, tanda-tanda orang yang kedatangan Yesus palsu bisa melakukan mujizat. Dalilnya di mana? Matius 24 nomor 24. 3 hal ini, Bung. Yang pertama, Anda tidak bisa menunjukkan kandidat selain Paulus yang didatangi makhluk halus ngaku Yesus. Hanya Paulus. Yang kedua, tanda-tanda orang kerasukan setan, matanya buta. Matius 12 nomor 22. Yang ketiga, tanda-tanda orang yang ketemu dengan Yesus palsu bisa melakukan mukjizat dahsyat. Jadi Jangan jadi. Yang pertama urut 3 ini dulu. Yang pertama, ada nggak kandidat selain Paulus yang bertemu dengan makhluk halus ngaku Yesus? Yang kedua, tanda-tanda orang kerasukan setan itu buta. Yang ketiga adalah tanda-tanda orang yang kedatangan Yesus palsu mampu bermukjizat. Sanggah itu dengan dalil. Silakan. Pulpennya apa di sini mana ya? Aku tanya tadi, selain Paulus yang membuat mujizat itu siapa kalau kerasukan setan, Bang? Itu jangan bantah dulu dalil saya. Jawabannya bukan di situ, Pak Morgan. Jadi gini,
Makanya saya mengatakan tadi Bang Juma, kalau Anda bertanya, itu harus menyambung dengan tesis yang satu. Jangan lari ke tesis yang lain, akhirnya jadi ribet kayak begini. Oh, Gini nggak loh, aku bisa. bilang Bible tadi, disajikan bukan yang pertama bukan data iya, per sebentar, data. Bang. Sebentar, Bang. Bible itu sekaligus Abang satu sebentar, kitab tadi yang harus Abang harus ngomong, saya diam, kan? diajarin satu kitab, harus dipelajari satu kitab. Oke, saya akan jawab. Gini loh. Silakan. Selain tanda-tanda itu, makanya ujilah setiap roh di Kristen itu ada ujilah setiap roh. Yang pertama Ada dari dulu, roh yang dari pertama Tuhan, dulu, ada Bang. roh dari Siapa setan. kandidat selain Paulus makanya. yang didatangi makhluk halus ngaku Yesus? Itu dulu selesaikan. Sebentar Bang Juma, sabar. Jangan lari ke situ dulu. Makanya ketika Rasul Paulus, sebentar. Rasul Paulus dia sudah diteguhkan oleh Rasul. Di situ Rasul-Rasul yang lain juga mengakuin, bahkan Rasul Petrus itu mengakuin bahwa kerasulan Paulus itu disahkan. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Rasul Paulus itu bukan Rasul? Anda siapa? Sedangkan Rasul Petrus saja mengakui kerasulan Rasul Paulus. Gitu loh. Itu salah satu tanda juga, gitu loh Bang Juma. Anda belum menjawab poin pertama. Tidak bisa diperdebatkan lagi karena Rasul Petrus itu Anda yang belum ikut bersama menjawab. Yesus. Dia lihat mujizat Yesus. Dia kemana bangkitkan orang yang mati. Dia lihat itu doktrin. Bukan doktrin, itu kenyataan. Itu Dan Rasul Paulus itu doktrin. banyak Saya menulis minta kitab. kandidat Itu yang membuktikan. didatangi makhluk halus ngaku Yesus selain Paulus itu siapa? Yohanes, kitab Wahyu. Ah, tuh dua. Siapa lagi? Siapa lagi? Ananias. Manipulasi saja. Ananias, ya. Ketiga-tiganya ini adalah pokok pondasi agama Kristen. Ada nggak di luar? Ada nggak di luar daripada ketiga makhluk ini yang kedatangan makhluk halus ngaku Yesus? Ada nggak? Nggak ada, Bang. Nah, udah selesai. Jadi yang dikatakan Silakan, penyesat Anda yang mau datang menyimpulkan bagaimanapun silakan. Enggak, bukan begitu. Bukan begitu. Hak Anda interpretasi percaya Anda. kepada Bible kan? Yesus mengatakan Of course, saya penyesat itu datang memakai nama Yesus. Ternyata Loh, tiga-tiganya itu beda didatangi makhluk halus ngaku konteks. Yang Yesus. Anda tanyakan itu beda konteks pada saat Yesus mengatakan seperti itu. Beda Itu bukan konteks. pada saat Yesus mengatakan Beda di Paulus konteks. itu. Beda konteks. Harus Maksudnya apple to gimana? apple. Konteks yang apa Kalau yang Anda Rasul inginkan Paulus kemudian? Itu, buktinya sudah banyak. Saudara, Rasul Paulus itu Bible buktinya udah saudara banyak bahwa itu. kerasulan dia itu dinyatakan gitu loh. Bible saudara Bang itu Juma. disusun berdasarkan penyelidikan. Jangan konteks-kontesan. Jangan. Yang tiba di Indonesia ini satu bundel. Sudah terclipping kitab Anda itu. Maka kita mengurai, kita bahas isi kandungan di dalamnya. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan Anda ini berkata akulah bertanya, dia. Sabar dulu. tapi Anda Dan berkata, menyimpulkan, Anda dan berkata menginterpretasi akulah sendiri. dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Itu cakupan yang ada di Bible. Begitu kita kaji Bible, ternyata yang mengalami pertemuan dengan makhluk yang mengaku Yesus ada tiga. Ananias, Paulus, dan orang yang dikira Yohanes di Pulau Patmos. Dan tiga-tiganya adalah penguat ajaran Kristen. Berarti kesimpulan akhir adalah, sementara adalah, makhluk yang datang mengaku Yesus, satu-satunya hanya datang ke Kristen. Ada nggak di luar Kristen? Mengaku didatangi makhluk, mengaku Yesus, akulah Yesus. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Banyak Kristen yang berbuat baik, Bang. Ada yang mujizat pula. Nggak ada, Bung. Nggak Apa ada. nggak nyambung dengan pertanyaan? Sampai bertanya sendiri, sampai bingung sendiri. Kasih naik dulu Bang Edis. Kasih naik dulu Bang Edis itu di bawah. Kasih naik. Nggak ada. Gimana dong? Jadi makhluk halus yang ngaku-ngaku Yesus inilah yang kemudian mendirikan agama Kristen. Makanya orang Yahudi tidak menjadi Kristen. Karena agama Kristen itu diajarkan oleh makhluk yang ngaku-ngaku Yesus. Sedangkan Yesus yang mengatakan, kedatanganku yang kedua nanti di akhir zaman ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur terlontar sampai ke barat. Nah itu baru Yesus yang asli, yang datang ke Paulus, yang penulis Wahyu dan juga Ananias itu bukan Yesus, Bung. Pahami itu? Yang Anda bilang dia bukan Yesus apa coba? Secara fundamental bahwa dia bukan Yesus. Penyesat. Sederhana kan? Aduh. Kok aduh? Ya silakan interpretasi Anda seperti itu. Loh kok aduh? Tapi gara-gara Paulus itu banyak sebentar Bang, sebentar. Gara-gara Paulus dia banyak menulis kitab. Gara-gara Paulus banyak juga dia memberikan banyak orang juga bertobat. Gara-gara Paulus banyak juga orang diberkati dan juga gara-gara Paulus sekali lagi dia juga bawa banyak orang juga diselamatkan. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Paulus bukan murid Yesus,
Anda tidak bisa membuktikan secara yuridis ya Bang Juma. Coba Oke, buktikan baik. bahwa Rasul Paulus itu Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat Yesus dan palsu itu tidak punya mujizat-mujizat kuasa, Bang Juma. sehingga Anda harus buktikan Yesus palsu itu sekiranya punya mungkin kuasa. mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tuh kata Yesus tuh. Akan menyesatkan banyak orang. Menyesatkan banyak orang. Itu sudah dalil. Nah sekarang coba Anda terka-terka diri Anda. Kok agama saya berbeda dengan agama Yahudi? Yahudi itu dari dulunya itu tradisi, Bang. Mantap aja. Terka-terka diri Anda dulu, terka-terka. Kok satu-satunya agama yang mengimani pencipta mati dibunuh oleh manusia sendiri, ciptanya sendiri? Coba pelajari diri Anda dulu, agama Anda dulu. Nah, Bang, Kok aku bisa tanya dulu, Taurat itu kenapa bertentangan dulu- dengan agama saya? Anda jangan potong-potong dulu. Pahami itu dulu. Kok Anda punya bisa? estetika tidak? Anda punya estetika tidak, Bang? Apa itu? Aku bilang apa? Kalau kamu jelaskan, aku mendengar. Belajarlah menghargai orang sedikit. Oh, Anda merasa tidak dihargai. Oke, Bukan silakan. tidak dihargai, tapi sekali dibicara dipotong, Anda tidak fair. Ya sudah Anda bicara 3 jam, jangan berhenti. Silakan. Iya. Kenapa dulu umat Katolik itu dibunuh oleh orang Yahudi? Itu aku Jangan pertanyaan bahas genom di satu-satu. sini Pak, nanti malah ngawur. Enggak kebalik ya? Enggak kebalik Bang? Kebalik kayaknya. Ya, aku tanya dulu. Aku tanya dulu, kenapa dulu orang Katolik itu dibunuh sama orang Yahudi? Enggak kebalik itu. Perbaiki dulu bicaranya. Perbaiki bicaranya dulu. Enggak kebalik itu. Ya itu, aku tetap bertanya bahwa kenapa dulu orang Katolik itu dibunuh sama orang Yahudi? Terbalik itu dalilmu. Orang Yahudi dibunuh sama orang Katolik. Itu yang betul. Kenapa kau balik-balik? Anda ini belajar kitab apa, Bang? Oh, baca Mikabe. Baca kitab Mikabe. Baca. Mati Mija. Di mana orang Yahudi memerangi orang Katolik? Di mana? Back to the topic lah, jangan lari Di mana? kemana-mana. Kok diputar-putar? Hai, orang Roma yang ada cikal bakal Katolik lah yang kemudian menjajah orang Yahudi. Itu yang betul. Jangan kau balik-balik. Untung saja umatnya Nabi Muhammad mengusir penjajah Romawi di tanah Palestina, Yerusalem. Jangan kau putar-putar, jangan kayak Paulus, kau putar-putar, ciptaan dijadikan menjadi Tuhan, jangan. Saya nggak tahu kenapa Bang Juma benci sekali sama orang Rasul Karena Paulus. Yesus juga membencinya, paham? Tuh, mana ada Yesus membenci, Saya dia memilih, buktikan. dia membenci gimana sih? Mau Anda saya jadi- buktikan? Aduh. Mau saya buktikan? Mana dalilnya? Silakan. Coba Oke. kamu- Tapi buktikan jangan pakai Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. hubungannya dengan Rasul Paulus. Oh, Aduh, jelas. Nanti Lord. saya jelaskan. Nanti saya jelaskan. Dengarkan saya dulu. Anda kan minta bukti. Saya buktikan. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Itu gak ada hubungannya, nggak apple to apple. Apple to apple. Itu terus dari tadi. Memang Kristen dengan Yesus apple to apple tidak nyambung. Sekarang dengarkan saya. Anda bertanya, saya jawab. Saya pertanggungjawabkan ucapan saya. Oke? Yesus berkata dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang munafik. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah kau jadikan mereka pengikutmu, kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya, siapa yang keluar meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mendirikan sebuah sekte yang adalah ahli Taurat dan orang Farisi selain Paulus? Kalau Anda mengatakan itu bukan Paulus, tolong tunjukkan siapa orang Farisi yang mendirikan sekte di luar Yahudi. Jawab. Orang Farisi saja kamu tidak pernah tahu, Bang. Jangan kau ajarin saya, jangan kau ajarin saya. Pertanyaan saya meluncur. Pertanyaan saya, siapa orang Farisi yang mendirikan agama di luar agama Yahudi? Silakan. Siapa? Farisi.
Mau dijawab apa itu gak nyambung itu. Nggak nyambung lagi. Nggak pernah mau Kecuali nyambung. kalau di situ dia memang benar-benar bahwa dituliskan bahwa aku membenci Paulus atau aku membenci dari keturunan ini, ya itu jelas itu Anda mengatakan bahwa Yesus mengatakan, pakai ayat baca itu data untuk selanjutnya. membuktikan bahwa Yesus benci sama Baca Paulus. dalil selanjutnya, Bu. Gimana sih? Engkau adalah keturunan ular beludak. Hai kau ular-ular, hai kau keturunan ular beludak. Itu orang-orang Farisi Siapa? yang belum bertobat. Nah, siapa kemudian orang Farisi? Sebutkan satu nama orang Farisi yang mendirikan sekte Nasorios selain Paulus. Silakan. Saya kasih data. Kisah para Rasul 24 nomor 5. Paulus inilah penyakit Diskusi sama Bang sampar. Juma ini aneh, dia interpretasi dirinya. Gimana sih orang ini? Anda bertanya, saya jawab. Dia tafsirkan ayat Saya Alkitab itu bertanya, dengan nanya Dewi. saya bertanya, Sehingga Anda nggak jawab. Saya ditanya, saya menjawab. Pandangan sudut dia saja. Ya sudah, saya salah. Oke, saya nyerah. Anda yang benar. Tolong tunjukkan sekarang kepada saya orang Farisi, mengaku Farisi, pengikutnya disebut agama Kristen selain Paulus. Silakan. Itu adalah orang Farisi mengaku Farisi lagi. Apa itu, Bang? Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai orang Farisi. Nggak level Bang. Sekarang tunjukkan. Anda memenang sendiri. Anda turunkan saat ini. Turunkan ini, si Apple ini. Turunkan. Kau ke gereja sana. Seperti biasa. Celok. Turun. Sekarang kalian yang masih mau waras, dengarkan saya. Siapa yang disebut Yesus celaka yang adalah orang Farisi selain Paulus? Kalau bukan Paulus silakan tunjukkan kepada saya. Yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan dan memiliki pengikut di luar daripada Yerusalem. Siapa selain Paulus? Tunjukkan ke saya. Itu Anda menghalusinasi saja, Bang. Yang ini lagi. Orang Farisi. Orang Farisi. Ini lagi. Orang Farisi itu siapa? Bang, Suruh Dosma naik ke sini, suruh Dosma naik ke sini. Sama semua gorila-gorilanya suruh naik ke sini. Biar ku ajarin Bible. Anda cuma menerjemahkan ayat. Ini kalau saya sudah keras kayak begini dibilang penghujat. Kalau udah ditegasin kebenaran dibilang penista. Kamu kalah data, kalah argumentasi, kalah kebenaran, jangan lapor. Lawan saya dengan data. Saya bertanya dengan baik loh, ku halusin. Tolong tunjukkan kepada saya orang Farisi, ahli Taurat, ahli kitab yang keluar meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yerusalem menjadi pengikutnya yang disebut Kristen pertama kali di Antioquia, Turki. Kalau bukan Paulus, lalu siapa? Siapa? Filipi 3 nomor 5. Aku ini adalah orang Farisi. Kata siapa? Kata Paulus. Yesus mengingatkan waspadalah kepada orang Farisi. Siapa tokoh dari Farisi yang mendirikan agama Kristen? Kalau bukan Paulus, tunjukkan siapa. Please. Alamak. Anda ini susah. Agama Kristen tidak didirikan Paulus. Sudah dibilang tadi bahwa Paulus itu rasul, bukan murid. Yang mendirikan Katolik itu murid Yesus sendiri. Siapa? Santo Petrus. Petrus, saudara. Baca Galatia 2 nomor 8. Itu Anda menerjemahkan ayat-ayat. Tunggu. Iya, aku cakap dengar dulu. Petrus, kutanya dulu samamu. Petrus diutus kepada orang bersunat atau tidak bersunat? Di toko-toko Paulus. Ayo. Petrus diutus untuk jemaah bersunat atau jemaah tidak bersunat? Tidak bersunat. Tidak bersunat. Orang-orang Katolik Roma bersunat atau tidak? Tidak bersunat. Tidak bersunat. Lalu yang datang ke sana siapa? Datang ke Roma siapa? Macam dia, Bang. Hah? Yang mendirikan. Yang datang ke Roma mendirikan agama Katolik itu siapa? Paul. Siapa? Santo Petrus. Anda jangan mengalihkan. Petrus diutus. Kalau Santo silakan Santomu, bawa pulang si Santo. Yang saya bahas ini murid Yesus. Murid Yesus yang bernama Petrus, dengar. Murid Yesus yang bernama Petrus ini diutus untuk orang bersunat atau bukan orang bersunat?
Kok kenapa dia, kalau kau bilang orang bersunat dan tidak bersunat, kok kenapa Yesus itu datang ke Yahudi sana, ke Israel sana? Udahlah. Masih Ampun ini ya, Bang. masih perlu belajar 572 tahun ya. Suruh Dosma ke sini. Dosmanya kusuruh sini biar kuajarin Bible. Bang Lintang terakhir tinggal Anda yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monitor. Ayo Bang Lintang. Iya. Ayo jujur Bang, ayo jujur Bang. Bisa yuk jujur. Kenapa? Mana si kepasnya, Fandi? Kau turunkan. Dia kabur sendiri. Kepas sayang, naiklah. Kepas sayang. Aduh. Silakan Bang Lintang. Saya bacakan dulu Al-Quran ya, teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza balada aminan warzuq ahlahu minats tsamarat man amana minhum billah wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma adtarru ila azabin nar wa bi'sal masir thumma adtarru ila azabin nar wa bi'sal masir. Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nabi Ibrahim kemudian Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama anaknya Nabi Ismail, seraya beliau berdoa, ya Tuhanku, ya Tuhan kami, terimalah amal kami, sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah, dan terimalah tobat kami, sungguh Engkaulah yang Maha penerima tobat, Maha penyayang. Di sini Nabi Ibrahim mengajarkan dan minta kepada Allah supaya anak-anaknya itu tetap istiqamah, berserah diri kepada Allah, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Itu doa Nabi Ibrahim sampai kepada keturunannya seluruhnya. Tapi di tengah-tengah keturunannya ada kemudian pengajaran yang justru menyembah kepada manusia bernama Yesus. Makanya pembengkokan akidah terjadi di situ. Makanya Kristen ini musuh beratnya itu adalah Bible. Karena kenapa? Akidahnya orang Yahudi berbeda dengan akidahnya orang Kristen. Makanya tadi saya tanya, di mana Yesus mengajarkan Katolik? Tak ada jawaban. Siapa yang kemudian datang mengaku Yesus? Tak ada jawaban. Siapa yang kemudian mengaku bertemu dengan Mesias palsu yang bisa bermukjizat? Tak ada jawaban. Yang ada hanya tidak apple to apple. Itu aja terus dari tadi. Gimana mau diskusi? Mikana kabur. Gimana mau diskusi? Ya muncul lagi, kamu itu cuman begini dan begono. Saya minta data akurat. Saya minta data akurat karena pertanggungjawaban Al-Quran itu sangat nyata. Al-Quran mengatakan, wa may yarghabu millata Ibrahim. Siapa yang memperbodoh diri adalah mereka yang menolak ajaran Ibrahim. Kristen menolak ajaran Ibrahim. Ibrahim mengajarkan satu Tuhan. Kalian mau enggak satu Tuhan? Mulut ya, tapi implementasinya Ibrahim mengajarkan kemudian apa? Sunnat. Kalian? Enggak. Abraham mengajarkan kemudian kurban hewan. Kalian? Enggak juga. Lalu ngaku-ngaku ajaran kalian itu dari Ibrahim. Oh,
Sorry lah, dek. Makanya Islam itu datang untuk meluruskan ajaran para nabi yang dibengkokkan 180 derajat. Tadi orang mengajarkan satu Tuhan, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Tiba-tiba berubah menjadi 3. Tadi Tuhan mengajarkan, katakan kepada Bani Israel, apabila mereka hendak mengorbankan persembahan kepada Tuhannya, hendaklah ia mempersembahkan korban hewan, yaitu kambing, domba, sapi, lembu. Tiba-tiba berubah menjadi orang yang dibunuh. Ajarkanlah kepada keturunanmu, inilah perjanjianku yang kekal. Sunatkanlah mereka, barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, maka bunuhlah, sebab dia membatalkan perjanjian kekalku. Tiba di kalian, sunat tidak apa-apa, nggak boleh. Sunat malah nggak boleh dilakukan. Bengkok nggak ajaran itu? Bengkok. Tiba-tiba yang menjadi korban manusia. Siapa yang ngajari? Ya, silakan. Ya, syariat sunat itu umur berapa? Bagus. Ya. Jadi kalau berbicara mengenai sunat, karena ajaran Nabi Ibrahim yang terkhusus kepada keturunannya, itu hanya spesial kepada keturunannya. Ismail dan juga Ishak, itu ajarannya tidak terkandung kemudian di dalam Torah, dan tidak terkandung kemudian cetusannya dalam Al-Quran. Artinya apa? Keturunan Abraham diperintahkan kemudian bersunat. Itu intinya. Tidak ada ketetapan, tidak ada ketetapan bahwa, sabar dulu. Tidak ada ketetapan umur berapa? Tidak ada syarat 8 hari, nggak ada. Mana syaratnya? Ada di bangsa Israel umur 8 hari. Ya, itu Israel. Israel 8 hari. Israel 8 hari dapat dari mana? Israel dari ajaran kitabnya mereka, kitab Kejadian. Kitab Kejadian, perjanjian antara Abraham dengan Allah kan? Ya, betul. Antara Tuhanku dan Tuhannya Abraham, bukan Tuhanmu. Maaf. Ya. Kalau Anda ngikuti yang mana? Syariat Saya yang mengikuti mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad dapat dari mana? Nabi Muhammad mendapatkan ajaran dari Allah. Di mana? Di sebelah mana mendapat dari Allah? Di Al-Quran, surah An-Nahl ayat 123. Ikutilah. Isinya apa? Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Oke, setelah disuruh mengikuti, ya, salah satu dia ajarannya mendapatkan sunat. dari mana? Mendapatkan syariatnya dari mana? Salah satu ajarannya sunat. Iya, mendapatkan syariatnya dari mana? Syariatnya dari Allah. Di sebelah mana ada sunat? Di sebelah mana ada sunat? Iya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ikut ajaran Nabi Ibrahim. Iya, Muhammad kan nggak kenal Ibrahim. Jadi syariat sunatnya dapat dari mana? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu untuk kemudian mengajarkan satu sunat. Beliau mengatakan, Wahyunya ada di sebelah mana, Pak? Beliau mengatakan dalam hadisnya, salah satu fitrah itu adalah bersunat, potong kulub. Oke? Dan dia mengatakan salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Fitrahnya umat Islam adalah sunat, itu wajib bagi laki-laki. Paham ya? Nah, sekarang dari mana kalian mendapatkan syariat tidak sunat? Jawab. Yang umur 8 hari, syariatnya Abraham kok nggak ada di Islam? Loh, ini bukan masalah harinya. Sunat itu mau potong kulub. Abraham potong kulubnya usia berapa? Abraham pada usianya, tetapi syariatnya kan umur 8 hari untuk syariat keturunannya. Islam itu beda, Bung. Syariat Kalau Islam Abrahamnya itu sama, harusnya sama, Bang. Kalau begitu, kalau Abraham kalian di Kristen, kalau Abraham yang ada di Kristen dan Abraham yang ada di Bani Israel sama nggak? Sama. Sama. Abraham perintahkan sunat nggak? Diperintahkan sunat. Kenapa di Kristen dilarang sunat? Perintahnya untuk siapa di situ? Ya, katanya Abrahamnya sama. Pieto, mas. Enggak. Di perjanjiannya itu gimana bunyinya? Bunyi perjanjiannya gimana?
Sunat. Untuk siapa? Inilah perjanjian kekalku. Kejadian 17. Untuk Kejadian siapa di 17. Bahwa anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun harus bersunat. Oke, kalau bukan keturunan sunat enggak? Kami bersunat. Orang Yahudi bersunat. Kalau bukan keturunan sunat apa enggak? Kalau dia mengaku mengikuti mila Abraham wajib sunat. Kalau bukan keturunan, mereka bukan pengikut mila Abraham, itu orang kafir, tidak sunat. Perjanjiannya itu bunyinya itu keturunannya, bukan mengikuti milah. Secara turun-temurun. Iya, keturunannya kan. Secara turun-temurun. Keturunannya bukan secara turun-temurun. Ya, secara turun-temurun. Oke? Iya, yang turun-temurun itu keturunannya atau orang lain. Oke. Berarti ajaran Nabi Ibrahim dan keturunannya menurutmu hanya keturunannya kan? Lalu Kristennya dari mana? Perjanjiannya kan gitu. Abraham, keturunannya, secara turun-temurun, secara turun-temurun, sunat. Bukan secara. Iya, tapi keturunannya bukan orang lain. Yes, betul. Oke, kita selesai sampai situ ya. Oke? Iya, jadi kalau bukan keturunan sunat apa enggak? Dengar dulu. Kita selesai sampai situ ya. Turun-temurun, keturunannya saja. Baik dari Ismail maupun dari Ishak. Oke? Iya, betul. Oke. Nah, kami umat Islam dari keturunan Nabi Ibrahim bernama Nabi Muhammad SAW memiliki umat. Apa katanya? Salah satu fitrah umatku adalah bersunnat. Kami umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka kami bersunnat. Sekarang saya tanya samamu, kamu itu umatnya siapa? Tidak. Perjanjiannya gimana? Dibaca lagi. Saya tanya samamu, kamu umatnya siapa? Sampai kamu tidak bersunat. Jawab. Kita umat Allah. Meong. Umat Allah. Jadi perjanjiannya baca lagi dong. Perjanjiannya baca lagi. Tunggu. Saya mau orang yang mendengarkan kita ini yang hampir 4.000 orang ini tertawa semuanya. Kutanya samamu. Kami umatnya Nabi Muhammad diperintahkan bersunat, mengikuti mila Abraham. Kamu umatnya siapa dan mengikuti siapa? Kamu tidak bersunat. Jawab. Mila Abraham itu untuk keturunan Abraham saja, turun temurun. Itu dalilnya. Kan tadi sudah kubilang. Kita sudah Islam final. Itu kan bukan keturunannya. Yang keturunan kan hanya Muhammad saja. Oke. Nabi Muhammad mengajarkan umatnya nggak bersunat? Iya, mengajarkan. Nah, itu Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Anda adalah nggak begitu, Bang. Astagfirullahaladzim. Hai, jangan sampai saya kasar mulut ya. Kalau diskusi itu harus pakai otak. Kita sudah final. Perintah perjanjian kekal sunat itu hanya kepada keturunannya. Titik. Nabi Muhammad punya umat. Bukan karena keturunan, tapi karena umat. Umatnya Nabi Muhammad diperintahkan untuk bersunat. Tak ada hubungannya dengan keturunan. Keturunan hanya sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian punya umat. Umatnya dikatakan salah satu fitrah untuk masuk ke dalam surga adalah harus suci. Salah satu yang disebut suci adalah bersunat bagi laki-laki. Oke? Maka kami bersunat bukan karena keturunan. Kami bersunat karena syariat. Paham? Jangan kau bawa keturunan. Keturunan tadi kita udah final. Ya silahkan. Anda nggak baca perjanjian silahkan. Kasar juga saya nanti lama-lama sama ente. Perjanjian itu hanya untuk keturunan. Karpet. Kami bersunat bukan karena keturunan. Balon. Kami bersunat karena syariat. Yang menyariatkan itu Nabi kami. Kampret. Sorry, itu kan ku bilang buat saya kasar. Silakan. Sekarang mampus. Siapa suruh Bahlul? Karpet bukan kampret, karpet. Dodol. Makanya kurangi makan babi. Saya bilang kita sudah final. Kami bersunat bukan karena keturunan. Kami bersunat karena syariat kami dari Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Apple to apple dong. Siapa yang menjadikan Anda tidak bersunat? Anda mengikuti siapa?
kami umatnya Nabi Muhammad diperintahkan bersunat. Kamu umatnya siapa diperintahkan tidak bersunat? Ukurlah diri kau, ukur. Kau pergi ke toko bangunan, beli sana meteran, ukur dirimu. Berapa kilometer panjangnya itu dari rambutmu sampai kakimu. Susah kali. Menghindari pertanyaan dengan pura-pura bahlul. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Fi qulubihim marada, fazadahumullahu marada. Dalam hati kalian itu ada penyakit. Karena kau membangkitkan penyakitmu, Allah menambah-nambahkan penyakitmu itu. Karena kau yang memperbodoh dirimu. Ya, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Nah, itu dia. Ya kan? Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah dan ingin menipu orang-orang beriman. Padahal sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Nah, itulah kau. Sudah dibilang perjanjian kekal. Inilah perjanjian kekalku. Bahwa semua keturunanmu, anak-anakmu secara turun-temurun harus bersunat. Begitu juga dengan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, atau budak yang ada di tengah-tengahmu, atau orang yang engkau beli, yang tinggal di tengah-tengahmu. Wajib sunat. Kalau tidak, dibunuh, kata Tuhan. Nah, sampai ajaran itu kepada Nabi Muhammad SAW. Selesai perkara. Umatnya dikatakan, salah satu fitrah adalah kalian bersunat. Jadi kami bersunat bukan karena keturunan. Makanya kami tidak mengatakan kami ini adalah Arab rohani. Tidak seperti orang sebelah. Kami ini adalah Israel rohani. Nenekmu gondol. Kami bersunat karena syariat agama kami yang memerintahkan itu. Jadi yang menjadi urusan bukan sunat. Kami bukan. Kami bersunat bukan karena Abraham yang mengajarkan, tapi karena Nabi Muhammad memerintahkan mengikuti milah Abraham. Dan salah satu milahnya adalah sunat, dan Nabi Muhammad mengajarkan kami bersunat. Dah, selesai. Pertanyaannya kemudian, umatnya Nabi Abraham dari keturunannya Ismail, Ishak, Yakub, dan seterusnya, umatnya mensyariatkan sunat. Pertanyaan Bang Suma. Untuk Dosma dan kawan-kawan, kalian umat siapa sampai kalian tidak bersunat? Jawab sampai jantungmu pindah ke dada kanan. Demikian. Oke, silakan teman-teman Kristen yang mau naik, kirim permintaan typing di bawah, aku Kristen Bang. Weleng Gray Kristen atau Muslim, brother? Kalau mau menambahkan aja Bang Suma. Anda Kristen atau Muslim? Silakan Bang. Aku ini Kristen ini. Ya, silakan. Cuma mau menambahkan aja. Iya Bang, itu iya kan Bang, itu silakan. sedang membahas soal masalah sunat menyunat ya. Iya. Nah, ini saya cuma mau menambahkan aja karena Yesus juga pada hari umur hari ke-8 itu disunat. Iya. Itu aja. Iya. Hari ke-8. Terus kenapa pengikut Yesus tidak bersunat? Itu aja. Salah sahabatku. Kenapa pengikut Paulus tidak bersunat? Kok pengikut Yesus? Kalau pengikut Yesus kawan, wajib bersunat. Pengikut Yesus itu wajib bersunat. Iya. Tapi banyak orang yang agama Kristen kan tidak bersunat juga. Karena itu ikut Paulus. Galatia 5 nomor 2, dengarkan. Galatia 5 nomor 2. Kok begitu? Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Yesus Kristus. Berarti yang tidak bersunat adalah pengikut Paulus. Kenapa mereka tidak bersunat? Karena mereka didoktrin. Kalau kau sunat nonotmu, Yesus tidak berguna bagimu. Jangan kau potong ya. Mau nggak Yesus itu berguna? Mau. Jangan sunat. Mau nggak Yesus tidak berguna bagimu? Mau. Sunatlah. Pasti Yesus tidak berguna bagimu. Jadi orang Kristen yang tidak bersunat itu bukan pengikut Yesus, itu pengikut Paulus. Ya, ini ajaran yang harus diluruskan juga sih. Karena Yesus sendiri kan disunat pada hari ke-8 ya. Itu aja sih aku mau menambahkan. Yesus berkata begini, Yohanes 14 nomor berapa itu? Nomor Yohanes 14 nomor 17. Apa kata Yesus? Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan
pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Aku sunat pengikutku. Aku sujud pengikutku sujud. Aku puasa pengikutku puasa. Aku sunat pengikutku sunat. Jadi yang tidak sunat bukan pengikutku. Yang tidak sunat pengikut Paulus. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus tidak berguna baginya. Pasti Kristen tidak mau. Yesus Kristen ini pasti mau Yesus ini berguna bagi mereka. Makanya mereka nggak bersunat. Berarti Kristen sama dengan pengikut Paulus. Gitu, Bung. Berarti dalam Bible itu Bang cuma ada 2 pengajaran ya? Yes. Kalau begitu, ada satu pengajaran tentang Yesus, ada satu yang lainnya pengajaran tentang Paulus. Benar jadi ini sekali, pintar. Jadi rancu ini bagi umat Kristen sendiri, Bang cuma. Ya. Jadi Sebentar, Bang Wela ini Kristen atau Muslim sih, Bang? Aku Kristen, Bang. Kristen apa, Bang? Kristen Katolik. Lanjut. Anda mau menjadi pengikut Yesus atau menjadi pengikut Paulus? Ya karena yang aku tahu kan Yesus kan pada hari ke-8 disunat, yang makanya pengikutnya itu harusnya disunat. Mana tahu bilang ada pengajaran Paulus tentang pelarangan tentang sunat. Nah, itu aku baru dengar itu, Bang. Nah, itu dia. Anda bersunat? Ya, bersunat. Nah, kalau Anda bersunat dan Anda percaya kepada Paulus, Yesus Kristus tidak berguna bagi Anda. Ya. Itu aja sih aku mau menambahkan, Bang Suma. Gimana dong sekarang posisi Anda ini? Yesus tidak berguna bagi Anda. Gimana dong? Solusinya cari paha ayam, sambung kulup Anda. Tapi saya nggak yakin 3 bulan kemudian tidak tumbuh bulu ayam di situ, Bang. Sekarang Anda bingung. Kalau saya ikut Yesus, saya harus sunat. Kalau saya ikut Paulus, saya harus tidak bersunat. Anda pilih. Kalau Anda ikut Yesus, berarti Anda harus meninggalkan Paulus. Kalau Anda meninggalkan Paulus, berarti Anda bukan Kristen lagi. Yang mana? Itulah yang tadi aku mau katakan, Bang. Ada 2 pengajaran dalam Bible ini sendiri. Itu yang Anda harus milih salah satunya kan? Iya. Gimana dong? Gimana ini solusinya? Coba ditanyakan saja sama umat-umat yang lain, umat-umat Kristen yang lain, Bang. Udah kalau pada berlarian tadi? Iya, kalau aku sih ya tetap sama pendirian saya. Apa itu? Ya, ini kan artinya sudah disunat ya, dijalani aja yang sudah ada. Yesus tidak berguna bagi Anda gimana dong? Karena dalam Yesus sendiri kan sudah disunat, sedangkan ajaran Paulus kan melarang untuk menyunat. Berarti Anda ini ikuti siapa? Yesus. Ya. Nah, berarti semua ajaran Paulus itu salah kalau begitu. Karena bertentangan dengan ajaran Yesus. Dengan salahnya ajaran Paulus, maka salahlah agama Kristen ini. Karena agama menurut logika sih ya benar juga, Bang. Nah, itu dia makanya. Ya. Makanya aku bilang kan tadi jadi rancu kan. Ada 2 pengajaran dalam Bible ini. Dan itu mustahil kan? Mustahil akan menuju kepada suatu kebenaran kalau dua-duanya mau dipakai. Yang satu mengatakan sunat, yang satu mengatakan jangan sunat. Ya, bingung. Satu mengatakan ya, yang lain mengatakan tidak. Tidak. Kasihan umat kalau kayak begini, bingung dia. Solusinya kalau saya ikuti Yesus, jangan ikuti Paulus. Sedangkan Yesus mengajarkan akan datang setelahku seorang nabi, seorang penolong lain. Ikutlah sama dia. Gitu kawan. Ya Bang, makasih ya. Sama-sama. Belajar Bible lagi Bang ya. Jangan pergi dulu, suruh nanya dulu.
Bang Welen, jangan dulu turun ya. Ini apa lagi yang naik nih? Aduh, penghujat lagi nih. Woi, Karesteng. Wah. Karesteng. Ini dibuang ke tempat sampah saja nih orang-orang Kristen kayak gini. Dibuka mute-nya, bro, ngomong. Lanjut, Ki, Kristen atau Muslim, Ki? Silakan ngomong, brother. Bro Ki. Yo, halo. Ya, selamat siang. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok jadi gitu sih? Kena lagi nih. Lanjut dulu. Ya udah. Hampir rungkas. Enggak, aman. Lanjut. Hanya nge-lag tadi. Lanjut. Ini si Wele kayaknya sepertinya oten yang normal diskusinya. Jadi pakai akal dia. Ya, alhamdulillah. Ada 2 perintah di dalam Bible itu ya, Wele ya. Ya, yang bertentangan. Iya. Iya, Bang. Wele mau tahu nggak solusinya di mana supaya Anda tidak berat kiri kanan? Kalau bagi aku pribadi sih nggak mempermasalahkannya, Bang. Cuma untuk pengikut aja ya. Ya tapi nggak bisa kalau di kitab Anda itu ada 2 perintah yang bertentangan. Tapi tidak semua Kristen loh seperti Anda jujur itu lah. Mantap. Saya beri topik hari ini di thumbnail saya, Bang Juma berbagi ilmu, si Dosma dendam berkarat. Boleh ya Bang Juma begitu ya topiknya ya? Siap. Karena sudah menyerang personal ke Bang Juma. Udah menyerang masker dia. Waduh, kacau itu orang itu. Masker kok diserang gitu loh. Udah nggak ada hubungannya lagi gitu. Ternyata kalau bersaing dia, it's okay, nggak apa-apa. Nanti kita bahas. Kembali ke host dulu. Saya baru nyampe dari gawe. Saya habis ngecor ini, tangan saya masih bau semen. Lanjut dulu, biasalah gawe. Lanjut. Oke, silakan Bang Wele, jangan turun dulu Bang Weleng. Bertanya dulu lah ke Bang Zuma. Ya, silakan Bang Weleng. Yang kayak kepas ini Yohanes 13 terus di bawah. Salam. Sebentar. Pengangguran sukses. Sebentar, Fandi. Selamat siang. Fandi, sebentar. Saya mau sapa dulu si Kepas. Kepas. Halo Kepas. Selamat siang para pengangguran sukses. Nggak Sopian. Iya, kau tawa Nora. Kau tahu kau itu Nora. Ya, Bang Suma ya. Terima kasih. Soalnya masih lagi di jalan ini. Baik, Bang. Oke. Baik. Sama-sama. Sehatnya kau itu? Sehat itu gimana nya? Masih deg-degan yang dilapor itu gimana nya? Isi Dosma itu kayak mana nya? Hah? Iya. Deg-deg kan? Kok sampai dilapor? Si Dosma kan terlalu cinta kepada pihak Muslim, kayak gitulah dia tuh. Bilanglah sama saudaramu itu. Benci tapi rindu ya, judulnya ya. Betul. Masih errornya otakmu Kepas? Aku masih menuhankan Tuhan Yesus, jelas kan? Yohanes 13 ayat 13, Filipi 2 Andalannya naik. Fandi. Baru-baru gue bilang. Iya, jadi
masih lah Nor, kan Yesus itu kan Tuhan gitu loh. Tuhan itu bisa bangkit sendiri, bisa membangkitkan orang mati, bisa membuat orang buta menjadi melihat, yang lumpuh berjalan, yang bisu berbicara, yang tuli mendengar gitu loh. Itu buktinya Tuhan gitu loh. Satu langkah lagi kamu, Kepas, kamu udah bisa serumah sama si Luga. Satu langkah lagi. Enggak, kalau Luga kan Bang Hen 3 Tuhannya, kan udah saya tanya. Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bap Luga 3 Tuhannya, karena dia punya keluarga gitu loh. Kalau kamu, saya coba tanya ya. Iya, Ya, ntar dulu saya tanya dulu sama enggak? Bapak Tuhan enggak? Tuhan. Yesus? Tuhan. Roh Kudus? Tuhan. Ada berapa? 1. Macet. Kalau si Luga kan 3, saya kan 1. Di situ kami bedanya. Katanya lebih logis si Luga apa kamu, Kepas? 1 tambah 1 tambah 1 kata Luga 3. 1 tambah 1 tambah 1 katamu 1 itu. Jadi lebih pintar siapa nih? Kalau secara sainnya main logika, si Luga lebih pintar, lebih cerdas. Kalau sains dia pengetahuan, penelitian. Bang Zuma, lanjut abangku. Ini ada Mak Boru. Ya, Halo Mak disapa Boru. dulu. Disapa dulu Nora. Halo Kakak Mak Boru. Kakak apa ini namanya nih? Mak Boru. Halo Kak, selamat siang. Suruh buka mute-nya, ndak tahu buka mute itu. Oh, undang lah. Udah aku undang. Halo Kak Mak Boru. Aduh. Kayaknya dari apanya? Kayaknya Kristen ya. Oh iya, Kristen ya. Ramadan Asma Manalu. Oh, Kakak Boru Manalu. Mananya nih? Ya, Aritonang. Aritonang, silakan. Kristen ini kayaknya. Ya. Selamat siang Ito. Selamat siang. Dabling loh. Dabling. Selamat siang. Ya, agama apa itu Kristen kok? Aku Katolik itu. Katolik, silakan toh. Ada abang kita Bang Zuma, silakan. Itu tadi masalah Tuhan Yesus disunat ya. Di mana ada ayatnya ya? Yesus disunat? Ya. Di Lukas Bang, Lukas 2. Lukas 2 ya. Bentar aku cari. Ya. Lukas. Tapi kalau nggak ada bagaimana cuma? Ada Bang, ada. Berarti Bible Anda itu direvisi lagi dong kalau nggak ada. Kok direvisi? Ya, nomor 21. Nomor 21. Kitabnya kan gitu, kan bukan firman Tuhan. Astaga. Makanya bisa direvisi. Kalau firman Tuhan nggak bisa direvisi, Bang. Bentar. Mana nih Lukas ini? Ada di situ. Lukas di ayat berapa Juma? 21. Oke. Bang Jos, Kristen Bang Jos. 21. Bukan Kristen saya. Oke, di mute Bang, mute. Itu Kristen tapi anu itu. Kalau di anu Bang Juma syahadat dia itu. Ada Ustaz Tata rupanya di atas. Ya Paman. Di ayat berapa Zuma? Mati meja. Halo. 21. Lukas 21 ayat berapa? 21. Ini udah
Ini Lukas 21 ini. Lukas 2 Dia berapa? nomor 21. Mana ya? Tadi katanya Lukas 21. Lukas 2 nomor 21. Oh, alah. Ngomong kayak dari tadi. Ya ampun. Kan tadi katanya kan Lukas 21. Udahlah, suka-suka kau aja lah. Biar dia. Lukas 2 bro, Lukas 2 dibuka, cari nomor 21. Catatan tadi John itu Kristen ya catatan. Nomor 21. Yesus disunat dan diserahkan. Coba dibaca. Kalau dia Bang Juma, Ini aku baca ya. Ya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Udah itu aja. Apa yang Anda cari? Terus yang salahnya di mana? Nah itu justru tidak ada yang salah. Yesus disunat. Itunya benarnya itu. Salahnya di mana? Nggak ada. Ikan benar. Iya disunat. Pengikutnya yang disunat, yang tidak disunat itu bukan pengikutnya. Biaya berapa lagi kalau pengikutnya kalau pengikutnya nggak disunat? Kenapa? Di ayat berapa kalau pengikutnya tidak disunat? Bukan pengikutnya itu kalau tidak disunat. Itu orang nyamar-nyamar. Baca Yohanes 10:27. Sabar ya. 10 ayat 27. Iya. Saya bilang, kamu jangan pernah bertemu dengan Lina Wijaya. Dia itu ular beludak. Paham? Tapi kalau kamu mau ketemu, pasti kau terseret juga ke kantor polisi. Karena pasti dia itu sedang mencari teman. Dia ular beludak. Dia pasang perangkap. Dia mau ketemu dengan saya, dia mau ketemu ini itu, gak ada yang mau. Nah sekarang kalau kamu mau, ya ketemulah, tapi nanti kamu akan dijerat sama dia pasti. Ya, udah, jangan ganggu saya lagi tenang. Ya, assalamualaikum. Ngapain saya takut kalau saya jerat? Selagi saya masih punya Tuhan. Begini Ito, dengarkan ya. Di mute dulu Ito, soalnya doubling di sini Ito. Begini Ito ya. Tadi kan Ito nanya, di mana datanya Yesus bersunat? Ditunjukkan. Apa yang salah? Bukan gak ada apa yang salah. Masalahnya kau bertanya, kami jawab. Jadi nampak kali lah kau tidak kau baca kitabmu. Sekarang di mana datanya pengikut Yesus yang tidak bersunat? Nah berarti yang tidak bersunat ini bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus. Mana datanya? Tadi udah kami jelaskan semua di sini. Kau yang terlambat itu. Jadi capek kali hanya itu mau dibolak-balik saja itu. Kayak nggak kerjaan kita lagi lah itu. Yang lain aja lah dibahas. Artinya apa yang mau ditanya silakan. Bu Nora. Ya silakan Ustaz. Artinya kentok itu apa? Apa Ustaz? Kentok itu apa? Itu. Oh. Iya, oke. Itu panggilan kayak dia Aritonang, saya Aritonang. Jadi saya panggil dia Ito gitu loh, Ustaz. Sama-sama Aritonang ya. Iya, Satu makanya marga. itu. Makanya itu sebenarnya Bang Handi, banyak kan para netizen ini apalagi dari pihak Batak ini kan selalu bilang, Nora hilangkan margamu itu, buat malu Aritonang aja kau. Akhirnya saya jadi berpikir begini, maaf. Saya berpikir begini, saya mewakili dari omongan Aritonang ya. Ternyata ada juga contoh salah satu ya ini. Tidak tahu di mana data Yesus bersunat. Gitu loh. Jangan bawa marga, udah. Lanjut ke topik. Dia tidak mau. Coba tanya yang lain lah itu. Jangan ini saja dibahas-bahas. Sekarang gitu loh. gini Nor. Yesus disunat, Yesus sujud, Yesus puasa. Nah setelah Yesus
dibaptis? Apakah kalian dibaptis? Siapa yang menulis Jawab. apa yang baptis? Yesus di Sungai Yordan oleh Yohanes. Kenapa nggak diikutin? Siapa yang menuliskan Yesus dibaptis? Apa hubungannya baptis sama sunat sih, Pak? Ntar dulu. Apa hubungannya baptis sama sunat? Kan tadi kita bicara ketokohan Yesus ini kan suri tauladan, kan gitu. Yang dimana Bang Hendy menganggap Yesus ini adalah Nabi Isa. Sepakat sampai situ dulu ya. Nggak ada hubungannya, Nabi Isa ini bahas Yesusmu. Jangan bercabang pikiranmu. Tunggu, gini. Jadi ngapain kita ambil ayat-ayat Alkitab? Yesus kan dibaptis di Sungai Yordan. Mohon maaf, saya potong ya. Jika kalian pengikut Yesus, apakah kalian memikul salib? Coba jawab dulu. Nggak ada yang mengikuti Yesus. Kami umat Islam nggak mengikuti. Ini urusan intern kamu ini loh. Ini urusan internmu. Tapi kalian mengikut Yesus. Kalian mengikut Yesus disunat, Yesus berpuasa. Kami nggak pernah mengatakan kami tidak pernah mengatakan mengikuti Yesus. Anda yang tidak. Dengar dulu. Aku belum selesai ngomong. Dengar dulu. Kalau kalian mengikut Yesus, apakah kalian memikul salib? Emang kamu memikul salib juga? Apakah kalian memikul salib? Kami umat Islam ini bukan pengikut Yesus dan kami tidak mengaku pengikut Yesus. Kami tutup telinga, tutup mata. Dengar dulu. Tutup mata, tutup telinga kami. Yang ada di dalam iman kami, Nabi Isa alaihissalam. Nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Oke, itu iman kami, nggak bisa diganggu gugat. Berjalan waktu muncul penyamar-penyamar Islam. Kitabnya Bible, dibilangnya Alkitab. Tuhannya Theos, dibilangnya Allah. Itu penyamar-penyamar. Oh, ternyata di kitab penyamar ini ada juga yang seirama dengan ajaran kami tentang Nabi Isa yang kemudian di kitab orang ini namanya Yesus. Di kitab kami Nabi Isa itu taat kepada Allah. Dia taat, dia tidak menjalankan apapun selain apa yang diinstruksikan oleh Allah. Ternyata di Bible yang ngaku Alkitab ini juga demikian adanya. Di Al-Quran seperti itu. Nah, di dalam Bible yang memirip-miripkan diri menjadi Alkitab, itu juga ternyata Yesus di dalamnya itu punya syariat, sunnat. Gitu loh. Ternyata ada sekelompok manusia yang bukan pengikutnya, ngaku-ngaku pengikut. Dilihat dari aspek sunnat. Bung, sederhananya begini saudara. Abraham itu adalah bapak para nabi. Berkat dia, alam semesta ini mendapatkan berkat. Satu perjanjian Allah dengan Nabi Ibrahim atau Abraham adalah sunnat. Maka untuk melihat cerminan kita ini agama benar atau agama yang salah, lihat sunnat. Siapa yang sunnat, itu berada di barisan Nabi Abraham. Siapa yang tidak bersunnat, itu di barisan Dajjal. Itu aja. Sederhana bukan? Untuk mengetahui siapa yang memberkati Abraham, siapa yang bersunat. Siapa yang mengutuk Abraham, siapa yang tidak bersunat. Nah, itulah mereka yang mengutuk Abraham. Kejadian 12 nomor 3. Aku Tuhan akan memberkati engkau Abraham. Dan aku memberkati siapa yang memberkati engkau Abraham. Dan aku Tuhan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dan olehmu dunia akan mendapatkan berkat. Pemberkatan Abraham dari Tuhan adalah sunat. Kemana dunia ini dipijak oleh orang-orang bersunat, disitulah dunia dapat berkat. Sebaliknya, kemana dunia ini dipijak oleh orang-orang yang tidak bersunat, disitulah dunia itu dikutuk. Nah, implementasi, cerminan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana berkumpul orang-orang yang tidak bersunat, maka di situ
perintah-perintah Tuhan di dalam ajaran para nabi pasti dilanggar. Semua makanan dimakan, semua minuman diminum. Tengok itu cerminan sederhananya. Maka untuk melihat siapa yang diberkati, periksa nonotnya. Kalau dia bersunat, itu adalah orang yang diberkati. Kalau dia masih berhelm, itu adalah orang yang dikutuki. Sederhana itu, dan saya bisa membuktikan. Satu, orang yang tidak bersunat pasti menyembah bukan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Orang yang tidak bersunat pasti melanggar syariat yang didatangkan kepada Bani Israel. Orang yang tidak bersunat kemudian pasti mereka tidak mau mengikuti instruksi Tuhan. Itu jelas itu. Silakan. Selamat siang. Ya, siang. Biar Ari Tonang dulu yang menanggapinya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Alif. Barakallah. Gini, Pak Zuma. Ya, silakan Bang. Dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau perjanjian sunat itu saya tahu saya Bang cuma kepada keturunan Abraham itu. Tapi ingat saudara, Kejadian 12 itu coba Anda lihat, ngeri di situ. Ngeri loh. Kami umat Islam, sekali lagi saya katakan, kami menutup mata, kami menutup hidung, kami menutup telinga. Di Islam kami diajarkan oleh Nabi kami, ya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ibadahlah kalian, sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Kami sholat. Di dalam sholat kami, dari sejak 1400 tahun silam, ada doa, ucapan pemberkatan kepada Abraham alaihissalam. Kami tidak tahu menahu tentang kitab Kejadian. Kami tidak tahu menahu tentang kitabnya orang Yahudi. Kami tidak tahu menahu tentang itu. Kami hanya mendengarkan apa yang dalam Al-Quran. Iya, kalau dibanding-bandingkan dengan di Islam dengan di Kristen Bang, tidak usah dibanding-bandingkan karena pada dasarnya akan jauh dan tidak ada kesamaan. Jadi tidak usah dibanding-bandingkan. Sabar saudara, sabar. Sabar ya. Bagus, saya suka kalau diskusi kita kayak gini. Sabar. Di Islam itu diajarkan kemudian memberi berkat kepada Abraham. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Dan itu kami ajarkan dan kami laksanakan dan kami praktekkan dan kami tanamkan kepada batin setiap anak-anak kami. Dari sejak 1400 tahun silam. Kami nggak mau tahu apa itu kejadian, apa itu imamat, apa itu keluaran. Nah, berjalannya waktu, muncul agama Kristen di Indonesia ini hidup berdampingan dengan kami dengan membawa sebuah buku namanya Bible. Mereka bungkus dengan kata Alkitab, memiliki misi untuk mengkristenkan umat Islam. Kami baca dong buku-buku itu, kami baca buku Kejadian, kami baca buku Roma, Galatia dan rupa-rupanya kami menemukan data di dalam buku itu menerangkan, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di bumi ini akan mendapatkan berkat. Artinya, orang-orang yang memberkati Abraham menyebabkan Tuhan memberikan berkat ke atas muka bumi ini. Selidik punya selidik. Ternyata salah satu pengajaran perjanjian kekal Tuhan kepada Abraham adalah sunat. Alhamdulillah kami bersunat. Kami tengok kepada orang Kristen, ternyata Galatia 5 nomor 2. Orang Kristen tak boleh sunat. Berarti ketika Tuhan ingin memberikan berkat ke atas muka bumi ini, itu hanya diikuti oleh penganut Islam. Karena Islam yang melakukan pemberkatan kepada Abraham. Kristen kagak. Dalil loh Bang, dalil. Kalau abang tanyakan sunat, ya saya sunat. Cuma kan perjanjian sunat itu abang cuma sama keturunan Abraham aja Bang. Oke. Sekarang begini. Ketika perjanjian kekal itu hanya kepada Abraham dan keturunannya, saya katakan ya, itu memang betul. Tetapi di dalam Al-Quran saya diceritakan kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi saya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim." Wahai nabiku Nabi Muhammad, ikutilah millah Nabi Ibrahim. Apa millah itu? Ajaran. Apa ajaran Ibrahim? Sunnat. Perintah kemudian dilaksanakan aja Bang. Dilaksanakan aja kan. Dilaksanakan. Abang itu.
dilaksanakan kemudian. Lalu kata Al-Quran, wa mayyargamu, siapa yang membenci ajaran Nabi Ibrahim, kata Allah, maka dia telah memperbodoh diri. Itu kata Al-Quran saya. Wa mayyargabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang yang membenci ajaran Ibrahim adalah orang yang memperbodoh dirinya. Nah, berarti kita ada pada dua sisi mata pisau. Orang Islam menjalankan syariat Ibrahim, orang Kristen tidak menjalankan syariat Ibrahim. Nah, pisaunya di mana? Kristen mengajarkan untuk tidak mengikuti milah Ibrahim kepada umat Islam. Kami menolak. Kami menolak. Maaf Bang, mau bertanya, apakah Bang menjalankan ajarannya Nabi Muhammad? Insya Allah, saya sebagai umatnya mengikuti apa yang diperintahkan untuk tataran sebagai umatnya. Istrinya Abang sekarang berapa? Maaf ya saya tanya, istrinya Abang berapa? Sudah menikahi? Alhamdulillah, di bawah umur? sebagaimana Al-Quran mengajarkan fawahida, cukup satu. Istri saya satu. Alhamdulillah. Lah kan Nabi Muhammad kan berapa istrinya itu? Agak banyak kayaknya itu. Sama yang di bawah umur juga kan dinikahinya itu. Diikuti nggak itu? Oke, baik. Itu adalah kekhususan kepada beliau. Tidak untuk umatnya. Artinya nggak diikuti dah ya? Ya, karena itu adalah kekhususan untuk beliau. Bukan untuk umatnya. Sebagaimana kemudian Yesus, Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku. Aku mati disalib, pengikutku ada yang mati keselak botol, ada yang mati keracunan anggur, ada yang mati Bang, kalau kami meja kami perjudian. tidak mengikuti apa yang dilakukan Yesus. Yang kami ikuti itu ajarannya, bukan apa yang dia perbuat. Sama berarti. Sama. Anda pintar dalam hal ini. Pintar berarti. Tapi Yesus mengatakan apa? Aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Coba sebutkan satu. Kami bukan mengikuti apa yang dia lakukan. Yang kami ikuti itu ajarannya. Ya, mana ajaran Yesus? Mana ajaran Yesus? Mana ajaran Yesus yang Anda ikuti? Ya, tak kasih tahu Bang. Kami itu selalu kami berusaha berbuat baik kepada seseorang. Tidak boleh orang itu berbuat jahat sama kita, ya kita berusaha tetap berbuat baik sama orang. Itu ajaran di Kristen. Kami tidak boleh itu ajaran orang. semua agama itu Bang. Tidak boleh memfitnah orang, ya kan? Itu ajaran semua agama itu Bang. Mohon izin Bang Bang Suma, mohon izin. Tidak boleh membenarkan. Biar saya dengan yang bersangkutan aja nih. Membenarkan sesuatu yang salah demi pembenaran agama tertentu. Itu. Saudara, kalau saudara mau mengikuti ajaran Yesus, saudara jangan ikuti ajaran Paulus. Di agama kami tidak diajarkan masalah kebencian segala, kami nggak ada. Saya Katolik, brother. Saya Katolik, brother. Saya Katolik, brother. Saya Katolik. Ya, saya nggak tahu sampean Katolik tetap bukan, yang penting saya tetap saya ikut sama Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Karena Yesus. apa ya saya bilang. Banyak kan sekarang orang. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Apa itu loh dari Yesus, tadi pertanyaan sabar, saya? Bang, Yesus bersunat. Anda bersunat tidak? Kalau sampean tanya, dari tadi saya bilang, kalau sampean tanya saya bersunat, ya saya bersunat. Tapi kan perjanjian sunat itu hanya ke kepada dunia keturunan Abraham. sebagai utusan Allah untuk menggenapi dan melengkapi ajaran dari Nabi Abraham. Setan ini tidak mau. Setan ini dia tidak mau. Maka muncullah Saulus itu. Dia merubah semua ajaran Yesus. Keren. Mau tanya Bang Suma, maaf ya. Apakah di Islam dipercaya bahwa setelah kematian ada kebangkitan? Matius sampai Wahyu itu, Anda tahu tidak Matius sampai Wahyu itu? Siapa yang tulis? Ya, gimana Bang Suma? Kira-kira di Islam ada nggak? Percaya nggak itu? Kalau setelah ada kematian ada kebangkitan? Yes, percaya dong. Apakah di Islam ada yang pernah bangkit setelah mati? Apakah di Islam? Harusnya kan ada yang itu dong. Harusnya ada yang pernah, umpamanya ada pernah mati dan bangkit. Ada nggak di Islam gitu? Alasannya percaya kenapa? Yang pernah bangkit itu adalah orang yang dibangkitkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Termasuk orang yang dibangkitkan karena menyentuh paha seekor sapi.
di masa Nabi Musa alaihissalam. Jangankan manusia, zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad bisa menghidupkan kerikil. Dalilnya bang, dalil. Dalil apa? Bahwa di dalam Al-Quran pernah ada yang mati dan bangkit. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa juga pernah membangkitkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah. Dalilnya bang, dalilnya di Al-Quran. Anda mau baca dalil? Boleh, kalau ada. Tunggu. Bahasa Indonesia aja bang. Sabar dulu, Bang Suma sabar. Gaya diskusinya orang Oten ini, ketika mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan apa itu isi dan yang mereka imani, mereka balik menyerang. Teman-teman jangan terbawa dengan gaya mereka ya. Saya tidak menyerang, Bang. Kenapa Anda mau kembali ke Al-Quran? Saya tidak menyerang kalau tidak sekarang Anda harus mampu 47 kayaknya 49 ya. Bang Yohanes, Anda mau diskusi dengan saya soal kekristenan, bahwa Anda selama ini di framing oleh Saulus. Cara bicaranya kayaknya emosinya cepat ini. Semuanya santai aja dia. Al-Baqarah 259 Ahi Uzair itu dibangkitkan setelah mati 100 tahun tuh. Ya, nah itu kan ada tuh bang. Ngapain bawa emosi ini kayak gini kan bagus ini. Apapun itu ada atau tidak ada kan itu kan iman kalian. Nggak mungkin juga aku mau membantahnya. Nah itu kan bagus kayak gitu. Jangan terlalu emosi lah. Ini kan agama dibahas ini. Oke ya. Udah ya. Santai aja. Udah ya bang. Iya bang ya. Ya, siap, ada orang yang dibangkitkan di dalam Islam. Oke. Di mana bang? Al-Baqarah berapa bang? Al-Baqarah ayat 259 dan juga Ali Imran ayat 49. Tuh. Banyak sebenarnya itu ayatnya. Kalau masalah yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Banyak. Yang diikuti dari Yesus oleh orang Kristen ini apa? Nggak ada. Kata Yesus, jika kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Nah, berarti pekerjaan Yesus mati disalib, pekerjaannya itu. Kalian mati disalib enggak? Al-Baqarah 159 saya cek nggak ada di situ bang. 259. Hal sederhananya begini saja. Yesus mengajarkan kita umat Kristen itu untuk menyembah kepada Allah Bapa tadi yang disebut di dalam Kristen. Tetapi kenapa Saulus menyuruh orang-orang Kristen untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan? Pertanyaan sederhana, kita jangan pas bongkar balik ayat kiri kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Pening aku. Sekarang hakikatnya dulu ajaran Yesus. Hakikat ajaran Yesus cinta kasih, menyembah kepada Allah Bapa itu. Lalu kalian framing, Paulus framing untuk sembah Yesus. Logika enggak? Ada Katolik begini. Itu aja. Enggak bang, gini, saya 7 tahun bang. Mantap bang, Anda udah mulai waras bang, keren bang. Enggak. Kita berbicara apa adanya. Membahas agama dan keimanan itu ada 3 disiplin ilmu yang saya pelajari. Saya mantan ekstrater. Teologi, filsafat, dan logika. Jadi kita berbicara soal agama ataupun keimanan, 3 landasan ilmu pengetahuan itu yang harus kita dasar. Jadi teman-teman jangan terframing dengan gaya-gaya Oten. Mereka akan bolak-balik. Ayat-ayat itu bersifat imajiner, tidak konkret, tidak faktual. Itu aja yang bisa saya sharing. Iya, saya juga mau sampaikan begini bang. Jangan sampai kita apa yang sudah benar kita salahkan demi pembenaran suatu agama tertentu. Jadi tidak bagus juga kalau begitu bang. Kalau benar ya benar, salah ya salah. Itu aja. Kan kalau kita juga menghina agama orang lain kan tidak bagus juga itu bang, dosa juga kita. Ngapain juga kayak gitu? Ya, namanya kita diskusi. Saya tidak menghina dari tadi, tidak ada satu kata pun saya untuk menghina. Tetapi kita berkata
berkata sesuai fakta, data dan sejarah. Jangan kita Ya, itu ayat yang ini betul. terjemahannya begini-begini. Itu imajiner, Ya. imajiner. Kita Ya, berbicara betul sebagai itu. manusia berakal sehat. Kita harus kita juga tidak memaparkan mau membantah kalau sesuatu sampean yang faktual, nyata. Sebelum saya mandi, karena saya mau berangkat lagi ngecor, saya tanya Anda berdua. Menurut Yesus yang disembah itu A Bapa, B Yesus. Saya tanya Anda berdua. Pertanyaan sederhana, dengerin baik-baik dari tadi Anda ini. Jos, Yohan dengerin. Menurut Yesus yang disembah itu adalah A Bapa, B Yesus. Yohan dulu, Yohan. Yohan jawab. Tritunggal bang. Tritunggal bang. Saya ulang ya. Menurut Yesus yang wajib disembah adalah A Bapa, B Yesus. Jos dulu, Jos. Itu tidak bisa disebut satu-satu bang. Ini saya Allah. Kacau Indonesia Hanya nih kepada kalau Allah gini. yang patut Saya kita jawab, sembah. saya jawab begini ya. Hanya Begini, kepada Bang. Allah yang kita sembah. Diam dulu kau Yohan, Hanya saya nggak kepada nanya Allah. kau dulu. Sebentar satu-satu. Bang Andi Iya. kasih masuk kepas juga Bang Andi, kasih masuk kepas Ya, bertiga. kepas juga ya. Pertanyaan kepada Anda bertiga. Menurut Yesus, siapakah yang wajib disembah? A Bapa, B Yesus. Jos dulu. Sesuai fakta ajaran Yesus, kepada Allah kita menyembah. Sudah Titik. cukup. Yohan kabur. Kepas. Kepas. Sebenarnya Hah? udah bolak-balik kita pertanyaan ini. Nggak bisa menjawab. Lanjut. Oh, ya. Susah dijawab ini kalau Bang Apalagi- Kepas ini tadi di room Ustadz Bukan Haji susah. Arif. Tadi saya dengan dia di roomnya Ustadz Arif tadi. Jadi Bang Kepas gimana Bang Kepas? Kita bertemu di room ini lagi Bang Kepas. Gimana? Mau bahas soal apa? Silakan. Mana dia? Kenapa dia yang Katolik itu keluar? Kenapa? Itu ada Kepas itu. Barusan kau ditanya. Ya udahlah. Kalau King nggak Udahlah. percaya Trinitas apa lagi? Udah nggak? Ya udahlah. Kayak mana lah kalian coba? Kalian nggak mau dibaptis, makanya nggak ada Roh Kudus gitu loh. Kepas ditanya. Menurut kau Kepas, yang disembah oleh Yesus ini siapa? Elohim Yahweh, Ilahi, Elohim Yahweh. Berarti Tuhan menyembah kepada Tuhan gitu Kepas. Itu kedagingannya ketika dia berdoa di Gunung Getsemani. Lanjut, Ustadzku lanjut. Ini mulai dipisah-pisah Yesusnya. Oh. Dagingnya katanya. Dagingnya mengajarkan menyembah Tuhan yang mengutus Yesus gitu, Kepas. Kepas. Ya. Daging Yesus menyuruh umatnya, pengikutnya, muridnya agar menyembah Tuhan yang mengutus Yesus. Gitu ya? Iya, benar sekali. Berarti rohnya nggak ngikut. Roh siapa? Roh yang ada pada diri Yesus. Ngapain dia menyembah dirinya sendiri? Lah, dagingnya doang kan yang menyuruh menyembah Tuhannya Yesus? Iya, kedagingannya. Nggak ada kerohannya, nggak ada. Iya, rohnya kan dia sendiri. Ilahi ada itu kan berarti di dirinya situ. sendiri. Nah, berarti jangan kau Keilahiannya pisah-pisah. kan di sorga. Yang di dunia bukan ilahi kan? Menyatu lah. Yang di dunia Yesus selama hidup itu bukan ilahi, dia mengajarkan kepada muridnya agar menyembah Tuhan yang mengutus Yesus. Nggak Kan bisa gitu. terpisahkan itu. Nggak bisa. Apa yang nggak bisa Itu nggak terpisahkan? terpisahkan. Kau sendiri Baik tadi yang teman-teman, untuk pisah-pisahkan. membahas tentang makna Tritunggal ini, saya bisa kupas untuk Kepas memahami makna dari Tritunggal yang Saulus doktrinkan agar kita menyembah Yesus itu sebagai Nggak Tuhan. gini loh Jos. Posisimu Bung udah Kepas, Islam atau masih Bung Kepas, Katolik? Tunggu dengar dulu. Supaya saya jelas berbicara gitu loh. Posisimu sudah Islam atau masih Katolik gitu loh. Atau kamu sudah syahadat gitu. Jadi saya enak bicaranya gitu. Kalau oke.
Gimana nya Saya baru posisimu? Udah 3. syahadat belum? Oh. Biar Oke, saya saya baru 3. menjawab. Kalau belum syahadat lebih bagus sama Ustadz Arif atau sama Bang Jumat sama Bang Hendy gitu Iya, loh. Oke. Kalau Jangan pertanyaan amfibi itu mungkin di dua tanya alam, ke nggak boleh Ustadz amfibi. Arif. Ya Tanya udah, ke Ustadz itu Arif mau aja. dijawab ke pas. Pembimbing saya dalam Islam Ustadz Arif. Beliau sering mengajari saya. Itu aja. Kalau ditanya di room ini saya jawabnya begitu Bang ya. Bang Kefas. Itu tanyakan saya punya kondisi di Ustadz Arif. Itu aja. Bukan, sekarang aja dijawab Pak Jos. Pak Jos sudah syahadat belum? Mengucapkan syahadat. Kan tadi dia bilang Katolik ya Pas. Kau ini gimana sih? Ya. Saya Ya, baru ngapa? tiba. Untuk itu, apakah saya bisa bersyahadat di Komal begini? Menurut saya kurang elegan. Bukan, lebih bagus pertanyaan itu disampaikan oleh Ustadz Alif, Bang Juma atau Bibel Berjalan daripada kamu bertanya gitu loh. Ngapain kamu bertanya kepada saya? Ya udah. Dia Udah, itu Bang. mau meluruskan kau Kepas. Gitu loh. Boleh lah. Nggak ada salah. Begini, itu. pemahamannya masih sangat sederhana. Begini Bang, begini Bu, Bang Kefas, bukan berarti ketika saya mau menyiapkan diri saya untuk mengambil suatu keputusan tadi, bukan berarti saya tidak mengetahui imanmu itu. Karena saya berasal dari sana, bro. Saya berasal dari sana, bro. Jadi pantas dan layaknya saya mampu untuk menjelaskan kepada Anda, menyadarkan Anda, supaya Anda jangan ditipu, jangan di-framing dengan namanya Saulus itu. Sampai di sini Anda paham tidak? Kalau belum paham, nanti kontak saya. Paham Kepas? Kepas paham? Dah, lanjut diskusi. Selamat bergabung juga ini Pak James. Ya mungkin Pak Jos di mute aja dulu ya Pak Jos ya. Kasih kesempatan yang lain. Bang James Kristen ya Bang James ya. Iya. Halo. Silakan. Ada yang mau dibahas? Apa yang mau dibahas? Ya. Sesuai tema Kristen ikut ajaran siapa sih sebenarnya? Silakan Bang. Ya. Ini yang tadi bicara mengenai kepercayaan Kristen dan juga Islam, kan? Dan kalau dicermati dari tadi, agaknya memang ada perbedaan antara kepercayaan Kristen dan juga kepercayaan saudara, baik dari Allah maupun juga dari para nabi, ya kan? Halo? Lanjut. Ya lanjut dulu Pak, tuntaskan narasinya Pak. Lanjut. Gitu. Karena contoh dari Abraham, apakah Abraham dan Ibrahim itu sama? Saya dari Kristen. Ini pertanyaan saya. Apakah Abraham dan Ibrahim sama? Karena merujuk dari Alkitab, sebelum dia dinamakan sebagai Abraham, namanya disebut sebagai Abram. Ketika ia keluar dari Ur Kasdim ke Mesopotamia, sebelum ia datang ke tanah Kanaan. Jadi pada dasarnya ada perbedaan di sini antara nabi yang dipercaya oleh agama Anda maupun Jadi kami. menurut Anda Abraham dengan Ibrahim itu berbeda gitu ya? Apakah pertanyaan saya, apakah sama? Ibrahim Anda dan baik. Abraham kami. Apakah mereka Sebelum sosok saya yang melanjutkan sama? menjawab, sebelum saya melanjutkan menjawab, ini ada kitabnya orang Kristen yang ada di aplikasinya. Di sini ada isinya berbunyi, nah ini, inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Nah, di sini ditulisnya Ibrahim Pak, bukan Abraham. Kira-kira seperti yang Anda sebutkan, Ibrahim dengan Abraham sama atau beda? Karena ada di kitab kami, yang ada di kitab kami adalah Abraham.
Ah, ini Tapi kitab dari Anda ini, Pak. tadi Ini Matius. Matius itu kitab Anda disamakan. bukan? Ah. Matius Iya, ini kitabnya tapi Kristen atau Abraham kitabnya agama lain? dalam agama Kristen. Jangan Bukan? bermain di atas, Tapi yang berlari-lari, nggak mau ke substansi. Yang saya bingung, yang saya rasa ndak sesuai dengan pola pikir saya, mengapa Abraham dan Ibrahim, kan? Kan sebutan Berarti di Alkitab Abraham itu dengan Ibrahim sama ya, Pak ya? Yang kami sebut, karena yang di Alkitab itu nanda ada yang Jawab Ibrahim. dulu. Abraham Abraham Dan kami tahu dengan Abraham. Ibrahim sama ya? Ini ada versi bahasa Indonesia, ada versi bahasa Arab. Nih, namanya Matius 1 nomor 1. Ini ada bahasa Arabnya nih, tulisannya. Ini ada versi bahasa Indonesianya. Inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Tadi Anda sebut Abraham, tapi kitab Anda sendiri juga ada yang mencatat Ibrahim. Kira-kira Abraham dengan Ibrahim ini sama atau beda? Ya, dijawab dulu itu. Sama atau beda? Dijawab dulu, Bro James. Gimana, Pak? Oh, ganjel Beda. toh, ganjel toh. Acat. Sama atau beda, weh? Jawab dulu ya, baru lanjut. Dia tanya pendetanya dulu. Kita bahasan udah sampai ke dasar laut, ini masih mainan bui lautan. Ya kayak gini jadinya. Jelas nggak sama. Karena sebutan saja kami Oh, menyebut nggak sama. Kalau Nabi Oke, Abraham diam. itu Kalau nggak adalah sama, Ibrahim. kalau nggak sama Ibrahim ini siapa ini? Yang nggak tertulis di Bible Anda di Lukas. Ini Ibrahim siapa? Mungkin itu terjemahan Anda, kitab Anda. Loh, kok saya yang yang terjemahin? Namanya Kok kita yang dituduh? Karena yang ada di kitab kami bukan Ibrahim, Abraham. Ini siapa ini? Seluruh Ibrahim kitab ini? yang kami pegang orang Kristen itu yang tertera, yang Terus yang Ibrahim ini siapa? Jawab. Jangan-jangan Pak Desugi yang nerjemahin ini. Sama Ustaz Alif nih. Berjalan Itu, saya paham sekali nih dia punya arah nih James ini. Dia punya arah itu Isa Al-Masih tadi dengan Yesus. Itu dia punya tujuannya, teman-teman. Dia punya tujuannya ke situ pasti. Sehingga dia mau membuka dan Ibrahim dan Abraham ini. Ya saya tunggu aja baru saya kupas dia. Ya maksudnya udahlah, jangan membuat sebuah polemik yang bukan untuk dibahas gitu loh. Kita semua juga sudah tahu gitu. Mungkin buat dia ada satu namanya Abraham tapi di luar dari Bani Israel. Atau dari mana dia buat narasi. Nah masalahnya adalah orang Kristen sendiri ada yang menerjemahkan dia menyebutnya Ibrahim. Bahkan disebutnya silsilah Isa Al-Masih. Anak Daud, anak Ibrahim, bukan Abraham. Tadi dia katakan Ibrahim dengan Abraham berbeda. Kalau begitu berarti kita sendiri sedang menjelaskan ada dua sosok di sini. Ada satu Yesus itu anak Abraham, satu lagi Isa Al-Masih anak Ibrahim. Nah itu kitabmu sendiri yang mencatat. Nah silakan Ya ini berbicara salah satu dengan kitabnya kesesatan sendiri. itu begini, brother, saudara. Salah satu kesesatan yang terjadi itu nampak seperti itu. Sehingga mereka ini mau pasang Yesus adalah Allah tidak mungkin. Sehingga mereka pasangnya Yesus adalah Tuhan. Mana mereka mau mencaplok kata Allah? Itu aja. Hal yang sederhana, logika secara sederhana aja. Mau tahu nggak Kita jawabannya? jangan- itu Izin aja. dulu Bang. Mau tahu nggak jawabannya begini? Kalau di intern dalam gereja untuk jemaatnya Ibrahim sama Abraham, Moses sama Musa, Nabi Isa sama Yesus, kata pendetanya kepada kalian beda, sangat beda. Tapi kalau misionaris buat tepu-tepu untuk menemui umat Islam sama. Itu jadi ada dua pendapat. Kalau mau tepu-tepu dia bilang sama. Tapi kalau di dalam mereka sendiri beda. Itu kira-kira jawabannya. Kepas, mana kau Kepas? Ini nggak ada udah lagi Kristen. ke Denos. Siap. Teman-teman Kristen kalau mau naik sebentar typing ya. Dilanjutkan silakan.
Bang Andi. Aku lagi ngecor ini. Nanti kita gantian ya, Bang Kepas di bawah dulu standby. Silakan teman-teman Kristen yang lain kalau mau naik kirim permintaan, mau bincang-bincang dengan Bang Zuma, silakan typing di bawah. Kalau ada pendeta, pastor atau romo silakan teman-teman Kristen, gak usah takut kayak Mikana ya. Teman-teman pastor, pendeta atau romo tidak usah takut seperti takutnya Mikana kepada Bang Zuma. Silakan typing di bawah, aku Kristen, naikkan aku. Kayak gitu, silakan teman-teman Kristen. Itu lagi ya, tidak ada original teks di Bible Anda itu bernama Musa. Yang ada adalah Moses. Tapi kenapa di terjemahan kok ada Nabi Musa ya? Yang niru-niru siapa ya? Tidak ada di Bible Anda itu bernama Ibrahim, tapi Abraham. Kok terjemahannya ada? Yang niru-niru siapa ya? Tidak ada Isa Al-Masih di dalam Bible Anda, tapi di terjemahan Anda yang niru-niru siapa ya? Banyak banget peniruannya. Buat apa ya? Buat bohong-bohongin orang. Nggak ada juga nama Daud di Bible. Ya. Yang ada David. Yang niru-niru siapa ya? Tujuannya apa ya? Supaya kalau misionaris di jalan, sebenarnya itu kita sama. Nggak ada juga nama Hawa di Bible. Yang ada Haufah. Tuh. Yang niru-niru siapa? Yang niru-niru yang niru Pak De, bukan yang tidak niru. Oke, ini Bang El sama Bang Mary ini Kristen atau Muslim? Silakan teman-teman. Sorry nih ya. Mary sama El Azam Kristen atau Muslim? Buka mute-nya, kalau tidak panggilan kedua ini kita turunkan. Kita gantian dengan teman-teman. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kristen atau Muslim Bang? Muslim. Ya standby di bawah dulu Bang ya, Bang El Azam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang Kristen typing dulu di bawah. Kalau Kristen kirim permintaan. Halo Kak, mana Kak Mary-nya? Turun. Turun itu. Coba kita naikkan lagi ya. Mantan orang Katolik ada di sini. Kristen susah untuk naik Bang. Saya belajar 7 tahun teologi, filsafat dan logika. Kami punya sekolah namanya seminari, tingkat menengah, tingkat tinggi. Itu aja Bang. Dia maupun dia pendeta. Silakan undang mereka ke sini. Oke, di mute dulu Bang Jos ya. Bang Jos di mute. Mbak Rere, monitor Mbak Rere. Mbak Rere, monitor. Buka mute-nya Mbak. Coba mute-nya dibuka. Ngomong Mbak, tadi typing di bawah ini kenapa sih kayak marah-marah? Silakan Mbak. Rere, dibuka mute-nya Rere. Jangan takut kalau naik di atas. Tadi dia typingnya. Oh banyak typing dia tadi. Ini ya saya bacakan ya. Pertama komentar dia. Orang Islam sukanya membahas kitab orang lain. Orang lagi menjelaskan tapi ketawa kayak iblis. Bang Zuma serasa udah dari surga. Kayak gitu typingin dia. Tiba di atas, aku tak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mbak Nora diam dulu. Sampai di atas mingkem kaku. Kenapa mingkem kaku? Bukalah mic-nya, bicaralah. Atau Anda saya kembalikan ke Facebook untuk debat taktik gitu. Ya udah balik ke Facebook, zaman dulu. Orang Bani Taiping diajak debat gimana sih? Mungkin kembalikan ke habitatnya biar disantap sama kawan-kawan yang typing yang lain. Nah, ya. Pintar juga Ustaz Ali. Ini kalau Ustaz Ali ngomong pedas tapi suka. Enggak, cuma 3 cabenya. Ustadz, Al-Quran datang katanya belakangan. Ya, is okay. Tapi kenapa yang duluan datang nyontek yang belakangan ya?
Maksudnya apa ya? Maksudnya apa ya? Nggak punya jati diri lah mereka itu. Ada musik loh. Maksud lu ya? Oh itu kalau di dalam gereja kita duluan datang, gitu ya. Mereka suka niru-niru kita, ya. Niru-niru kita. Giliran dilihat di luar, buset dah. Terjemahannya, buset. Istilah Al-Quran semua yang dipakai. Sorry nih ya. Bisa bagaimana ya? Ya udah, sambil nunggu Kristen saya promosi dulu deh. Kawan-kawanku sekalian yang di YouTube ya, yang di channel-channel yang tidak jelas, yang tidak bertuan, yang tidak jelas siapa orangnya, mohon ditinggalkan. Silahkan masuk ke channel-channel yang jelas orangnya, seperti channel Ustadz Alip, Sugi Kristologi TV, Andi Celebes ya. Tinggalkan channel-channel yang tidak jelas siapa tuannya, yang tidak pernah silaturahmi dengan kita, yang tidak pernah minta izin kepada kita. Tinggalkan channel-channel tersebut. Instruksi ini, instruksi, perintah. Ini kita yang ngomong di atas, yang nonton cuma 32 orang nih Bang Andi. Gimana ini Bang Andi? Sementara yang tidak jelas siapa orangnya, yang nonton banyak Bang Andi. Nah itu saya edukasi dulu penonton deh. Penonton, tontonlah channel, orangnya ada berbicara di sini. Nah kalau sekiranya orangnya nggak ada di situ, ya pintar-pintar lah begitu ya. Tuh, Sugi Kristologi TV itu loh. Ya, kan Pak De Sugi ada di sini. Benar nggak? Itu thumbnailnya punyanya Sugi Kristologi TV gitu lah ya. Itu maksudnya. Mari menonton dengan pinter. Itu sih. Ya kalau nonton di channel-channel yang jelas, ikut berdakwah dia di atas, Anda sudah ikut ambil bagian dalam dakwah. Tapi kalau kamu nonton di channel yang tidak jelas, yang channel yang hanya ingin cari makan dari apa yang kita lakukan, tolong di mute. Itu Anda nggak punya andil terhadap dakwah ini, nggak ada. Makanya tonton channel-channel yang jelas siapa orangnya, gitu loh. Iya, Ustadz Alip sebagai ketua umum. Yang nonton channel 50. Iya. Cari itu teman-teman yang di luar sana. Cari Sugi Kristologi TV atau Alip Channel gitu ya. Itu ketua kami ya. Tonton nggak sekarang ke sana ya? Awas lu kalau nggak pada nonton. Kalau lu nggak pada nonton, saya berhenti ngecor nih. Saya nganggur lagi nih. Saya nyari duit nih ngecor nih. Tonton juga di Zulkifli Mabas. Ya, pembina kami. Pak De Sugi pengawas kami. Ustadz Alip adalah ketua umum kami. Saya sendiri siapa ya? Saya adalah Andi Celebes. Itu aja. Sekarang kita siapa lagi tadi yang naik? Udah turun. Kalau saya nggak usah ditonton channel saya karena nggak ada. Nggak usah ya. Saya baru tadi menonton ada gambar apa piti itu ya. Si Dosma ini kok sudah cenderung urusannya personal ya. Dendam berkarat ke Banjuma ya. Udah mengomentari personal. Udah mengomentari masker begitu. Apa sudah enggak ada materi lagi? Saudaraku Dosma. Kenapa ke personal gitu loh? Sejak kapan seorang yang berprofesi sebagai advokat kok mengomentari personal orang ya? Waduh. Dosma kayaknya memang ada dendam berkarat nih sama personal. Oh, belum apa nyampe cemburu? ya? Bang Andi, Ya. belum ya? Nanti kurang ya. Kenapa? Infonya belum sampai ke abang berarti. Ya kita sih ingin dia itu statement ada apa gitu loh. Kenapa mesti ke personal? Sejak kapan mengomentari personal orang? Saksi kamu itu yang satu yang kau jadikan saksi sekarang lagi di Singapura. Gitu ya. Lagi di Tanjung Pinang.
si Winina Wijaya dulu, Pak De. Iya, di Winina Tanjung Pinang sekarang. Oh, udah di Tanjung Pinang. Kemarin ngajak Bang Juma ke Singapura diskusi. Emang Indonesia udah nggak aman ya, apa ya? Si Logika atau si Topik kemarin dengan lesu, kelaparan, muka pucat, membuat video terbuka di bawah pohon sawit, minta maaf. Dia mengakui kesalahannya. Dia mengakui dosanya telah menginjak Bible Anda. Mestinya itu dong yang kau edukasi. Malah dijadiin temen, dinonasi. Hebat kalian ya. Ini namanya tumpul dalam sebelah kanan, tajam sebelah kiri. Ini namanya tidak stabil dalam berpikir. Sorry nih. Saya nggak bisa ngebayangkan dulu ya. Waktu ini loh Pak De ya, tanggapi semua teman-teman. Dulu almarhum Agustan, dia menaruh sampul Bible di pantatnya begitu. Itu berseri-seri, berbulan-bulan dihujat, berbulan-bulan dijadikan konten. Tidak ada satupun yang melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dijadiin konten tiap hari dihujat. Setelah saya ke sana, waktu almarhum masih hidup, saksinya anaknya yang masih Kristen, itu mengatakan, papa gua ya, itu hanya sampul. Dan saya tanya yang bersangkutan, almarhum, bersediakah? Kalau dilaporkan, saya bersedia. Silakan suruh lapor, saya akan membuktikannya. Tapi mereka yang melapor di medsos berseri-seri berbulan-bulan. Giliran ada namanya Logika, si Taufik menginjak Bible-nya, pada diam. Kami memaafkan. Di dalam Bible kami itu, kasihilah musuhmu, doakanlah mereka. Malah didonasi, malah dijadiin saksi. Ini ada apa kalian? Kenapa mesti ada pesan-pesan khusus begitu? Kenapa tidak adil dalam menilai? Kenapa tidak angkat si Logika ini berseri-seri? Hei Wak Labu, hei semua YouTuber Kristen, kenapa tidak angkat Logika berseri-seri sebagaimana tuduhan Anda kepada Agustan? Ini lebih parah nistanya dibanding Agustan almarhum. Kenapa nggak diangkat berseri-seri begitu? Ada apa? Karena apa? Karena si Logika ini diperalat untuk menyerang balik, membobarkan api. Begitu. Jadi yang blow on siapa? Ya, jawab aja sendiri. Itu pengantar dari saya. Ini kenyataan. Kira-kira begitu. Lanjut. Baik, saya sapa dulu Bang Acong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggulkan ini. Saya juga ngucap salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan guruku semua di sini ya. Saya tetap mengikuti dan tentu saja yang paling mudah adalah mendoakan ya. Jangan takut teman-teman ya. Pantang mundur. Itu juga saya sudah beberapa ke komal-komal Kristen ya. Dia kan selalu begitu bilangnya, persis seperti yang Daeng Handi bilang tadi, bahwasanya kami Kristen memaafkan. Tetapi saya tanya, seandainya si Topik itu tetap seperti biasanya, apakah Anda mau memaafkan? Nah ini gelagap-gelegep nih. Saya bandingkan dengan almarhum Agustan. Itu dia tetap istiqomah, makanya digempur terus gitu. Jadi saya juga udah beberapa kali tuh ya naik ke komalnya si Topik. Intinya kau nikmatilah, bersyukurlah, sudah tidak ada lagi yang melaporkanmu. Tetapi
karena kau menyerang kepada pribadi-pribadi di API, itu yang menjadi masalah. Pertanyaannya sekarang kenapa kau lakukan ini gitu. Jadi pada dasarnya memang ini semua serba kemunafikan. Kalau saja si topik ini tidak menyerang kepada debater-debater kita, itu pasti akan diproses ya. Jadi dasarnya memang semua serba kemunafikan. Dan saya, siapapun debater-debater Islam, ya, itu saya tetap akan mendukung. Mencolek debater Islam, saya juga akan berangkat. Walaupun mungkin kontribusi saya kecil. Pada intinya, Daeng Handi, tuan-tuan guru, ini cuma percikan-percikan. Pada dasarnya semua pun ya, termasuk Dosma, cuma orang yang cari pansos. Jadi tidak lagi murni tentang kekristenannya. Gitu Bang Daeng Handi, standby. Apa kalian enggak merasa malu ya? Si Topik Muslim, Agustan juga Muslim, kasusnya hampir sama, tapi kok sikapnya berbeda ya? Malah si Topik dirangkul, dijadiin temen, didonasi malah, dijadiin saksi pula malah. Mestinya kalau Anda punya harga diri begitu ya, ya laporin dong. Itu sudah penista banget. Bible Anda kok diinjak berkali-kali pula lagi dengan tarian-tariannya, dengan baju-bajunya, ornamen-ornamennya. Itu ada apa coba? Malah kami, saudara kami yang di Riau melaporkan dia gitu loh. Demi apa? Demi untuk kestabilan kita semua. Jangan ada injak-injak kitab orang gitu loh. Nah, mereka tidak. Agustan beda karena tidak mendukung kami. Tapi kalau si Topik ya mendukung kami, malah mau membubarkan API. Kita dukung dia, lupakan dosanya. Gitu kan? Akhirnya ini ada ketidaknormalan dalam bertindak. Ada sesuatu yang tidak bijak bisa dinilai oleh publik. Kalau Islam itu enggak A ya A, B ya B, black or white, enggak boleh abu-abu itu. Kalau mereka ini tergantung. Kalau menguntungkan, damai. Kalau merugikan, lanjut. Begitu kira-kira. Jadi prinsipnya tidak ada. Tergantung arah angin mau kemana. Gitu. Bang Handi. Betul yang dibilang Bang Handi tadi, bahwasanya Kristen itu kasih, memaafkan, itu yang ada di Kristen. Jadi kenapa sih Bang Logika bisa gabung dengan Kristen? Ada teman-temannya walaupun dia Muslim, walaupun dia sudah ija-ija Bible itu, dia sudah minta maaf. Coba kalau orang abang-abang ini yang sudah kalau sudah minta maaf, kami pun maafkannya. Jadi kalau sudah minta maaf, enggak perlu ada hukum gitu ya. Wah, ini membuka keran, ini nanti akan membuka keran. Sebentar. Izin dulu bang. Kalau jadi sudah minta maaf, terus kemudian berkongsi, ya dimaafkan, nggak usah proses hukum. Artinya adalah membuka keran, membuka peluang orang menginjak Bible di media sosial, habis itu minta maaf, selesai. Apa Anda mau melakukan hal yang sama? Awas lu ya, besok-besok kalau ada lagi yang injak Bible, lu harus maafkan dia. Jangan dipolisikan. Setuju? Setuju? Setuju nggak, Kanteng? Setuju. Jadi nggak ada efek jerah di sini karena ajaran Kristen dimaafkan, doakanlah musuhmu, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Jadi besok-besok kalau ada lagi topik 1, topik 2, logika 2, logika 3, ya, bertindak atau melakukan hal yang sama, maafin. Jangan marah tuh. Oke? Setuju? Setuju. Oke, setuju. Makasih bro, Anda bijak di sini. Semoga kedepannya jangan ada melakukan hal yang sama. Oke? Oke. Oke, thank you kawan-kawannya. Izin turun. Oke, makasih.
Kan semalam gua bahas dengan ini. Waduh, nggak bisa menjawab loh. Yes, parah juga ya Bang Andi katanya. Kalau kita untuk si logika ini kita maafkan, bagaimana kalau kedepannya ada yang melakukan yang sama? Apakah kita juga akan maafkan? Nongol lagi di tahun berikutnya, di bulan berikutnya, perbuatan yang sama. Nah bisa memancing bro. Selesaikan aja gayanya si Topik. Tiru aja gayanya si Topik. Orang dia maafin kok. Apa ini tidak membuat orang melakukan hal yang sama? Kalau begitu sikap Anda. Tapi it's okay, gak apa-apa. Tapi mudah-mudahan umat Islam jangan melakukan hal demikian, maupun sudah dibukakan pintu maaf Anda sebelum berbuat sesuatu. Berapa mereka? Tapi kenapa kok Agustan dihujat berseri-seri? Bahkan sudah dikubur masih dihujat berseri-seri. Padahal kelakuannya, tindakannya kurang lebih sama. Ada apa? Kenapa berbalik arah sekarang? Hei semua yang dulu berseri-seri, almarhum, kenapa tidak melakukan hal yang sama kepada si Topik? Ini si Topik lebih parah tindakannya daripada almarhum. Ayo, kemana kalian yang kemarin-kemarin itu? Karena Agustan masih berprinsip tidak melakukan dan tetap dia seorang muslim. Dan tidak berkolaborasi dengan Anda. Tapi kalau si Topik mudah Anda peralat. Itulah orang-orang yang tidak punya prinsip. Nggak usah jauh-jauh Bang Andi. Ya. Nggak usah jauh-jauh. Ratu Entok yang tidak melakukan pelecehan, kenapa mereka kejar? Mana lebih berat kasusnya antara Ratu Entok sama si Topik? Ratu Entok hanya memegang foto yang disangka itu adalah Yesus oleh orang-orang Kristen, dilaporin. Ya kan? Sementara Topik langsung menginjak, dimaafkan. Nah, inilah bentuk-bentuk kemunafikan di antara mereka. Gitu. Padahal kalau nggak salah RE juga udah minta maaf ya. Itu di bawah ada si Edis tuh, semua turun biar saya sama Zuma. Lo sampah bernyawa berani-beraninya nyuruh kita turun. Emang lo siapa? Lo sampah bernyawa, Edis. Berani-beraninya kau merintah kita. Karena kalau dia buka Komal yang nonton 3 orang itu pun dipaksa. Mau naik ke sini numpang ngetop, pansos, najis gue seruakan sama lu. Mending gue main bola sama berkaki 4 daripada satu room sama lu. Ingat itu Dis. Sekali lagi ya, ini Andis Lebes yang ngomongin. Mending gue satu room bermain-main sama kaki 4 dibanding satu room sama lu. Najis gue. Itu statement saya. Setuju? Setuju. Izin satu putaran closing statement, saya mohon pamit tuan-tuan guru ya. Mangga. Iya Ustaz. Jadi terakhir buat tuan-tuan guru, Gurunda Zuma, Gurunda Sugi, Gurunda Alif, Dai Handi dan semuanya ya, yang gak hadir pun, Uni Soviet, Nora Ritona, semua. Pak Acong. Ya jadi nggak apa-apa. Banyak juga orang-orang Islam yang membenci para debater-debater Islam. Alasannya macam-macam. Karena mengaku ilmunya lebih tinggi, karena iri, karena apapun lah. Ya, kalau kekristenan wajar mereka membenci. Saya cuma mau ngasih penguat buat gurunda-gurundaku semua. Biarlah seluruh orang membenci, asalkan jangan dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Gitu tuan-tuan guru, saya mohon pamit. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebenarnya itu ya, anak itu memang sih ada sebuah keterangan ya. Kondisi kefakiran itu kan mendekatkan orang itu kepada kekufuran, kan ada sebuah keterangan demikian. Bisa jadi dalam fakir ilmu sehingga kita tergerus akidahnya oleh narasi orang-orang yang berusaha untuk memurtadkan, maka orang itu menjadi murtad, menjadilah orang kufur. Kufur nikmat masih dalam kategori di dalam orang beriman. Kalau kufur iman, wah udah bahaya. Ada lagi fakir yang berbentuk ekonomi, keadaan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah seperti itu juga mendekatkan kepada kekufuran gitu, atau kekafiran. Sebenarnya kalau saya lihat fenomena kemarin si Logila itu ya, sebenarnya. Jadi oten-oten itu kenapa dia berada di sana? Karena mereka tidak bisa berobjektif, karena si Logila ini ditegur oleh orang-orang para debater muslim yang di dalamnya adalah Yayasan Apologet Islam Indonesia, yang di situ adalah ada guru kami yaitu Bang Zuma. Karena ketidaksukaan mereka terhadap kita, lebih baik mereka memilih si logika itu untuk jadi umpan menyerang kita. Disupport terus untuk menyerang kita gitu. Kita alhamdulillah dari kemarin sabar. Guru kita berpesan selalu sabar, sabar, sabar. Kalaupun kita mau celupkan sekalian gitu kan. Tapi ya sudah, dia ternyata sudah melampaui batas. Ya umat Islam juga sudah banyak yang gerah. Umat Islam sudah banyak yang terusik, ya akhirnya mereka bergerak sendiri. Ya sudah, begitulah kenyataannya. Kerugian sebenarnya untuk dia sendiri, karena dia kurang berpikir jernih gitu. Kerugian untuk dia sendiri kok. Dia itu sedang diumpankan oleh mereka. Disupport itu maksudnya untuk dijebloskan ke suatu kerangkeng gitu, dengan pakai tangan orang lain gitu. Dia nggak mau berpikir jernih ke sana. Ya sekaranglah dia merasa tersiksa akhirnya kan. Mohon maaf kalau noise, saya izin mute lagi ya. Oh, kalau Anda mau tahu si topik siapa sih? Dulu waktu pertama nongol, kita API sudah mulai eksis. Dia selalu meminta, tolong dong Bang Joma, semua sekali-kali ke komal saya. Biar penonton juga ada. Karena kalau Bang Joma datang, penonton dijam nambah. Ya, sekali-kali memang kita kunjungi kok. Habis itu masih dalam garis dakwah. Di belakang layar meminta sesuatu yang dia butuhkan. Kita kasih. Tapi bukan dikasih seperti ikan. Kasih umpan, biar dia mencari sendiri begitu. Tapi karena mungkin kurang atau seperti apa, kecewa dengan misi kami bahwa tidak boleh mengemis, di komal-komal nggak boleh ngemis gitu, mereka bersolo karir. Mulailah merasa dia dibuang dari api, sudah tidak sejalan lagi. Mereka bersolo karir, inilah yang terjadi. Nah di sini dimanfaatkanlah keadaan oleh orang-orang sebelah. Cocok, kompak. Nah ini mulai dari awalnya dari sana. Jadi siapapun yang tidak sejalan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Apologet Islam Indonesia, ya silakan bersolo karir saja. Tetap kita sebagai seakidah, bersaudara. Itu sih intinya dari api itu. Tidak ada sih sebenarnya unsur kebencian di sini begitu. Tapi anehnya lagi ya si Topi bersolo karir malah berbalik memfitnah Bang Juma. Bahkan pernah mengeluarkan statement, saya menginjak Bible itu atas perintah. Pernah nggak ada suara kayak gitu ya? Menyebut nama diperintah oleh siapa begitu? Kalau nggak salah pernah ya si Topik berstatement kayak gitu ya Pak De? Pernah nggak? Iya betul. Diperintah oleh Bang Juma katanya. Nah ini kan fitnah yang amat keji gitu. Mana mungkin seorang Bang Juma memerintahkan hal yang negatif. Ini sudah tidak masuk akal gitu ya. Terus setiap buka komal tulisannya kalau nggak Bang Juma ditulis,
api bubarkan segala macam. Ramelah Kristen yang naik. Tujuannya apa? Yang penting dapat dukungan oleh siapapun, yang penting penonton banyak, koin banyak. Itu kan intinya. Sebenarnya di sini yang membodohi dan dibodohi siapa sih? Ya kalau boleh saya simpulkan, ya sama-sama ya di bawah garis kemiskinan ilmu. Yang rum-rum di situ begitu. Kalau ada satu saudara muslim naik untuk mengedukasi, ya ditolak, di-kick. Kalau tidak sejalan ide. Nah itu kira-kira yang terjadi teman-teman. Hebat sekali lah mereka ini gaya-gayanya. Yang Bang Andi, ya, yang siap. membuat kita ini kan ya, sebenarnya kan banyak aduan dari saudara-saudara kita. Hujatan dia ingin melakukan tindakan, ingin melakukan pergerakan. Saya sampaikan kepada Bang Zuma, kepada yang lain, kepada Bang Zuma terutama, sabar deh, biarkan aja lah dulu. Itu masih saudara kita. Tapi umat ini orang udah pada resah, bro. Sabar deh, mau digerebek tolong jangan, itu masih saudara kita. Tapi orangnya tiap hari menghujat. Menghujat Api, menghujat Bang Zuma, itu setiap hari. Padahal orang yang dihujatnya, tanpa pakai tangan orang tersebut, tanpa pakai tangan Bang Zuma pun, orang-orang sudah mau bergerak. Apa Bang Zuma pesankan? Sabar deh, itu aja terus. Ya Allah, gimana? Kenapa? Kita masih memandang dia itu saudara. Dia masih mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia masih mau menjalankan sholat. Sabar. Kita berusaha untuk itu. Tapi ya sekarang mungkin momennya sudah berubah. Orangnya tidak pernah mau berhenti. Bahkan nyerang pribadi dan sebagainya. Ya sudah. Pergerakan tidak bisa dibendung. Ya faktanya sekarang. Nikmati aja dululah oleh dia ya. Kegelisahan sekarang ini. Begitu. Selamat bergabung Pak Tony Zero. Assalamualaikum Ustadz Alif dan Bang Zuma semuanya. Izin menambahkan sedikit, siapa tahu ini berguna ya, karena pada waktu awal-awal si logika itu nginjak Bible itu, saya masih ingat jelas kronologinya ketika dia itu marah-marah ketika Bang Zuma itu tidak membelanya. Itu mungkin masih ada rekamannya, itu mungkin bisa dijadikan itu. Karena pada saat itu kan dia istilahnya pengen dibela sama Bang Zuma, tapi ternyata tidak. Itu dia kan naik di komalnya Bang Zuma sini, di sahabat Bang Zuma kayaknya. Itu dia berantem kan sama Bang Zuma saat itu. Nah itu mungkin bisa ditambahkan ke dalam bukti kesaksian mungkin bahwa dia itu nyerang Api seperti ini ya karena dulunya ketika dia nginjak Bible nggak dibela Bang Zuma. Dulu dia kan bersikukuh bahwa apa yang dilakukan itu benar. Bahkan dia sampai ngomong gini, saya masih ingat. Saya melakukan ini demi untuk berdakwah, demi untuk membela agama Islam dengan cara saya sendiri. Dia keras kepala betul pada saat itu. Dia nggak mau mengakui kesalahannya menginjak Bible. Sampai Bang Zuma benar-benar marah banget pada saat itu. Sampai kita semua ketakutan pada saat itu. Saya masih ingat, mungkin ada rekamannya, itu bisa diputar ulang gitu. Dicari kayaknya. Bahkan Dewa kena bentak itu sama Bang Zuma itu. Iya benar itu Ustadz Sugi. Jadi mungkin itu bisa di flashback. Terima kasih sudah dinaikkan. Izin turun dulu. Siapa tahu ada yang lupa tentang kronologi saat itu. Terima kasih Bang Fandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pada prinsipnya kita ya tidak mendukung tindakan-tindakan yang melecehkan, yang menyalahi aturan, menyalahi undang-undang gitu. Itu tidak bisa dikatakan kebenaran gitu. Nggak ada cara dakwah seperti itu tuh, nggak ada gitu. Kita fokusnya diskusi, melawan argumentasi gitu. Data dengan data, bukan menghinakan simbol keagamaannya atau kitab sucinya gitu. Ya tindakan salah ya salah gitu. Makanya kita tegur. Kalau ditegur nerima aja ya mungkin lain cerita. Ditegur, dikasih tahu, diingatkan baik-baik, bahkan secara surat peringatan, pernyataan sikap malah diserang. Ya risikonya lah sekarang ditanggung.
Bang Host, mohon izin, saya juga mau pamit. Halo. Pamit kemana Pak? Mau pamit ke bawah. Ini Bang Host, Bang Suma, ada Ustadz Alif, menarik sekali Bang karena ini Jos. pembahasan yang Enggak. ya, Bang ya. Jos ini per detik ini masih Katolik. Iya, saya baru tiba. Yang seperti saya katakan, saya ke kampung halaman. Saya baru tiba, Bang Ustadz. Saya baru Iya, tiba di kampung maksudnya- halaman. Masih Katolik dan sedang mendalami keyakinan agama lain gitu. Iya, iya. Yang agama lain di sini adalah agama Islam. Siap. Jadi begini, saya bisa closing statement. Menarik sekali karena pembahasan abang-abang mereka tadi. Si siapa itu tadi dibahas itu logika. Jadi tadi ada typing mengatakan bahwa Bang Jos dibayar berapa sih kayak gitu. Itu saya tahu itu pasti dari Oten. Jadi saya ada di Komal-Komal, saya muncul karena apa yang sudah saya dapat dan pelajari ini pantas dan layaknya saya harus menanggapi teman-teman apologet Kristen yang notabene apa yang mereka sampaikan itu kontra dengan apa yang saya pelajari. Saya bukan hanya mengimani ya. Jadi akhirnya saya kenal ini namanya dunia TikTok ini. Bukan menjadi orientasi saya untuk dunia kayak gini. Jadi teman-teman bisa lihat saya punya ini akun ini berapa jumlahnya atau seberapa banyak saya sering live. Saya tidak pernah live. Saya hanya mau sekedar closing statement dan sharing bahwa beda ya kasusnya siapa itu logika atau siapa. Jadi teman-teman yang Oten atau Kristen itu jangan memframing saya buat seperti ini, saya muncul di dunia seperti ini untuk seperti itu orang. Beda ya, saya beda kasus dengan itu. Saya tidak punya masalah. Saya hanya apa yang saya 7 tahun saya sekolah itu, saya sekolah. Kami sebutnya seminari. Seminari itu setingkat SMA. Kalau seminari tinggi setingkat perguruan tinggi itu. Jadi apa yang disampaikan kemarin juga saya langsung kasih masukan ke pendeta sama pastor. Kemarin saya di komalnya Ustadz Arif itu yang di Makassar itu. Saya ketemu dengan seorang pendeta yang dari Medan. Saya tanya kriteria apologet Kristen itu apa? Nah, begitupun di pastor saya tanya, orang yang bisa mewartakan itu paling tidak dasar pengetahuan mereka itu seperti apa, begitu. Kalau semua umat dan jemaat bisa mewartakan, bisa kacau pemahamannya. Karena setiap pribadi manusia berbeda-beda ketika dia menerima penjelasan atau khotbah. Kalau tidak ada penyamaan persepsi, lalu masing-masing orang naik dengan tendensi utamanya mencari cuan, ya rusaklah seperti itu. Sehingga saya sering keliling keluar masuk di komalnya Bom, Agatha, itu Saipudin. Saya meragukan mereka punya keilmuan, pemahaman akan keimanan Kristen. Pengetahuan mereka aja minim. Sehingga saya sering bernarasi kepada mereka, kalian ini belajar di Google tentang Kristen, lalu kalian mau mewartakan, itu tidak sangat apa ya, sangat lucu. Ya, ketika orang yang mau mendengar itu bagaimana nanti jadinya? Baik, cuma itu saja yang bisa saya sharing. Mohon maaf saya tadi masuk tanpa harus mengenalkan diri, tapi kalau ditanya ya saya jawab apa adanya. Terima kasih buat Bang Host, Bang Suma, ada Ustadz Alif. Mohon ke depan bisa ada saling kontak, komunikasi, biar saya lebih memperdalam lagi apa yang mau saya langkah awalnya ini. Terima kasih. Terima kasih Bang Jo. Guru kami 24 jam siap berdiskusi dengan Anda. Bang Suma. Siap. Bang Tadi- Kores, Muslim. Assalamualaikum Bang Kores. Waalaikumsalam warahmatullah. Tadi pas mau turun, pas Ustadz Alif ngomong gitu, ada cewek di belakang ngomong jangan mau gitu dia.
Iya, bisikan dari sampingnya ya. Iya. Selamat sore. Selamat malam. Enggak, sini sore. Ini malam udah di sini ya, Abigail. Burundi sudah malam. Saya dengan Bang Andi di Burundi sekarang. Udah malam. Oh iya. Kamu kok nggak bisa menghormati orang sih? Udah malam lu bilang sore. Enggak. Kamu Enggak, ini kok kebetulan gue di sini. sepertinya kamu nggak bisa memanfaatkan keadaan gitu loh. Sebelum mengucapkan selamat itu tanya dulu gitu loh. Baru kan nggak enak. Udah malam lu bilang sore. Bang Andi tinggal di mana? Di Burundi saya sekarang. Berdua kami di Burundi. Oh, kirain di Makassar. Ya saya memang orang Makassar. Sekarang lagi merantau di Burundi. Oh, bagus. Sukses selalu ya. Ya ulangi dulu. Selamat malam gitu, ulangi. Selamat pagi dan selamat siang dan selamat malam dan selamat subuh semua yang ada di bumi-bumi dan saudara Handis Celebes yang sebentar ada di Boroni bersama siapa namanya lagi? Salah ngomong lagi di Burundi. Oh, di Burundi. Nah. Dan Fandi dan Mas Brother Bang Suma. Wes brother. 01. Brother. Iya. Bagaimana kamu kemarin lari dari saya, Abigail? Aku nggak lari. Aku pakai wifi tetangga. Oh, iya kan. Jadi tetangganya ganti password, tutup. Passwordnya diganti. Lu lagi dialog, passwordnya diganti ya? Enggak. Langsung kehilangan kontak. Mati lampu. Ya gimana Abigail? Ada kemarin kamu bilang jam 4 subuh lu gak akan pergi meninggal. Oh, nggak jadi. Aduh, penerawang kamu tadinya salah. begini. Iya, dengarkan dulu. Aku mau luruskan. Tadinya begini. Waktu si Luka tinggalkan ini room, dia itu menangis dan berdoa. Minta ampun. Saking minta ampunnya dia sampai saya dengar doanya dia tuh. Minta maaf ke saya. Jadi begini, kita mau bahas apa nih? Kita bahas apa nih? Tapi Luka masih hidup loh sekarang. Iya, karena dia dikasih pengampunan, sudah ditebus. Pengalaman kamu hari ini udah ketemu malaikat belum? Malaikat? Iya. Oh, kalau bilang malaikat itu kecil itu malaikat. Sudah saya ketemu. Kalau hari ini udah ketemu genderuwo. Siapa? Genderuwo. Oh, genderuwo itu tidak ada. Terus hari ini ketemu siapa? Debt collector? Enggak. Aku ketemu nasabah pinjol. Dia katakan kapan kamu bayar? Iya. Udah. Udah minum obat belum? Kenapa belum minum obat? Aku gak sakit. Loh. Lah kemarin kamu dikasih obat buat apa? Oh, obat apa tuh? Nggak ada. Katanya untuk nyambung saraf yang putus. Enggak. Loh, mati lah gue kalau putus. Kau ini ada aja. Oh ya udah kalau begitu. Inilah Bang Andi, ini Bang Andi inilah fungsinya ASI untuk bayi di umur 2 tahun gitu. Jangan dikasih makan Oke, Bang Andi. kangkung. Kasih makan kangkung, gedenya jadi Abigail. Bandi, oke. Saya serius ini. Saya mau diskusi. Tunggu, Abigail. Saya mau edukasi. Imunisasi tidak waktu kecil? Kita nggak usah bahas, nggak usah banyak basa-basi. Saya mau lanjut, Bang Andi. Bandi, Abigail waktu kecil dapat vaksin polio nggak? Bang Andi, bukan kamu kita diskusi tentang agama. Kamu kira saya ini malaikat biasa? Saya ini juga pantesan otaknya polio. Kau kira saya ini? Coba kau lihat profil saya. Salib Tuhan Yesus. Mana sayapnya? Coba lihat mana sayapnya. Kemarin salibnya kebalik, sekarang dibalik lagi. Gimana sih? Inilah Tuhan Yesus saya paling besar di seluruh bumi. Maka dari itu tunduklah kalian semua yang ada dalam bumi. Coba kau ceritain dulu Abigail, waktu kau kecil dulu kan pernah mengalami musibah, jatuh dari pohon, jatuh dari sepeda. Dulu kenapa sih kegelincir apa gimana sih kok bisa jatuh dari pohon? Oh, begini ceritanya. Ya, coba ceritain.
waktu itu saya itu waktu kecil itu, saya ini kalian tahu ahlinya paranormal, bisa melihat Mister Tukul-Tukul. Enggak, waktu kecil itu loh, kok bisa kamu jatuh dari pohon? Kenapa? Aduh, mana ada kau ini nggak kau ini. Loh, lu katanya pernah jatuh dari sepeda waktu kecil. Nggak ada. Masa kecil aku bisa naik sepeda? Kita bahas tentang agama aja. Nah, ini Abigail kalau bersihin gigi disikat atau dikunyah itu odolnya? Dikumur. Saya pakai listrin. Iya, aku pakai listrin loh. Oh iya. Gua pakai listrin yang mahal. Oke, Bandi, kita diskusi. Siapkan dalil kau dan data kau. Katanya kemarin itu juga waktu kamu lagi mau nyebrang, gitu ya? Itu kamu nggak nyebrang kalau lagi sepi, nunggu rame mobil dulu lewat baru nyebrang. Kenapa itu? Jadi begini Bang Andi, minta maaf saya potong. Saya ini tidak suka dijadikan bahan olok-olokan di sini. Saya nggak suka dijadikan bahan olok-olokan. Kemarin aku lihat kau di Jalan Veteran Selatan. Kamu ngapain di situ? Oh, saya tes balapan, saya lagi balapan liar, saya tes motor balap saya. Nah, itu. Jam 3 subuh kau di Jalan Veteran Saya tes motor balap saya. Ya. Sampai ke utara begitu, tapi kamu hampir jatuh. Jatuh apa hampir? Loh, saya kalahkan semua situ motor-motor, kamu nggak percaya? Saya juara 1 di dalam drag. Iya. Katanya kemarin kan kamu bensinnya habis. Kok bisa kenapa? Kenapa bisa bensin habis terus lu pakai selang itu keminum dikit berapa liter masuk? Enggak, jadi ceritanya gini. Ya gimana? Gue itu lagi bawa cewek cantik yang putih sekali gitu loh. Kakinya Sapi. berapa? Kakinya berapa? Sapi maksudnya. 4, kaki 4. Enggak, gue bawa kamu kira Ya saya kan ini putih. Cewek putih ya kan? Sapi bukan? Begini. Angsa. Lehernya panjang. Bandi. Kamu cari penonton. Cewek-ceweknya yang cantik dan putih. Saya mau tebak pesona di home ini. Pasti dia mau itu. Oh, sini. cari penonton. Saya punya angsa ini, putih dia. Lehernya panjang lagi. Mau? Kau sembarangan saja kau itu. Oh, cari semua penonton ada di sini. Ini. Cewek cantik, putih. Termasuk bulu-bulunya putih, mau? Enggak, maaf ya, gue sih nggak level. Oke, Bang Andi, kita bahas. Bang Andi, gue nggak mau buang waktu sini, Bang Andi. Gue mau diskusi agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yan. Yani, siapa Yani ini ya? Bang Yani. Siapa sih? Oh iya, Bang Yan. Kita diskusi Bang Andi, gue nggak mau buang waktu loh. Ya, kalau begitu menurut kamu siapa kamu? Coba jawab. Oke. Saya sebenarnya adalah manusia, tetapi Tuhan mengangkat saya menjadi malaikat. Oh, malaikat. Mau kau datang besok. Tetapi sejak kapan? Ini anda open game ya Bang Andi dia ini. Tetapi aku sebenarnya ini diutus jadi malaikat untuk menyelamatkan agama Islam supaya tunduk kepada Tuhan. Ini salah suntik polio waktu kecil nih Bang Andi. Otaknya yang kena suntik polio ini. Tadi kemarin saya dapat info kamu ke pasar Pak Baim-Baim, kamu diciduk katanya nyolong dagangan orang. Kenapa itu? Udah selesai urusannya. Jangan kamu kasih malu-malu saya, soalnya di sini banyak cewek-cewek yang nonton. Sejak kapan kamu mengalami musibah kayak gini, Abigail?
Bentar dulu Bang Andi, kalau malaikat itu kan gagah-gagah kan, tampan-tampan. Coba beda kita lihat mukanya nih. Kayak mana? Kalau petak berarti bukan malaikat ya. Kalau petak mukamu berarti bukan malaikat. Tuh. Tuh kameranya aktifin gue ngeliat muka lu. Kayaknya lu belum mandi deh selama seminggu deh. Tapi kan, ini abangmu yang manggil. Kalau seminggu gak mandi bukan malaikat ya Bang Andi, melekat. Melengket. Tunggu dulu guys, aku atur posisi dulu. Ya. Ini kamu sekarang pakai WiFi tetangga apa WiFi Indomaret? Tetangga dong. Tetangga lagi. Malaikat kok miskin, WiFi aja numpang tetangga. Saya bukan malaikat aja pakai WiFi sendiri itu, gimana sih ini nih? Mudah-mudahan saya pakai WiFi sendiri. Mudah-mudahan Ya. tetangga tidak ini. Tuh, pakai WiFi sendiri tuh, ha. Tuh. Oke. Selamat sore. Tuh, pakai WiFi sendiri tuh kan. Saya bukan malaikat pakai WiFi sendiri itu. Iya, karena kamu orang kaya. Lah, kau malaikat tapi kok kere, gimana sih? Malaikat tuh harus kaya. Enggak, saya tuh sederhana. Enggak artinya enggak perlu sombong. Yang kayak gini urusin deh Bang Andi. Bang Andi, urusin lah anak buahmu ini. Bang Andi kan kemarin baru saja sertijab ini dokter rumah sakit jiwa. Silakan Bang Andi. Ya. Abigail, kamu ini pakai WiFi tetangga ini, kamu izin atau kamu hack passwordnya? Loh, gue punya. Karena gue bayar, gue patungan loh. Oh, bayar izin, bayar, bukan nyolong. Iya, gue kan patungan. Oh, berapa per jam lu bayarnya? Loh, enggak, sampai habis aku lagi store lagi. Berapa itu sekali habis? Berapa duit? Gue pakai tuh, jujur ya gue nggak sombong, gue pakai 50 Mbps. Berapa itu bayarnya? 999. 99 berapa? 99 apa? Titik 0000 titik dan 0000. Nah, kamu dapat duit dari mana itu untuk bayar? Nyolong ayam. Gue kan ternak babi banyak. Bukannya kemarin katanya kamu ketangkep basah lagi nyolong ayam. Gue ini bukan orang susah. Berapa nomor rekening kamu semua di home ini? Gue TF kamu. Waduh, kalah. Ada lu kan gak? Nomor rekening kamu semua di sini aku TF. Kalah lu gak ini? Mau TF tapi pakai WiFi tetangga, gimana ceritanya, bro? Jadi begini. Ya, gimana? Saya jujur ya. Tetangga saya itu sebenarnya gak pernah pakai WiFi. Jadi aku upayakan bagaimana dia senang, aku pasangkan saja WiFi. Sekalian aku bayar dan aku pasangkan itu 50 Mbps. Kalau saya pasang WiFi, lu di mana sih sekarang? Lu di veteran apa di kampung? Saya sebenarnya apa? Tunggu dulu, di mana bagus? Di mana kau sekarang posisi kah? Saya tetap berada di tepatnya sekitarnya Sulawesi Selatan. Tapi besok saya mau ke Singapura. Ngapain ke sana? Loh, biasa dong healing. Kita bahas agama. Kalau gitu lu minum obat aja. Lu minum obat dulu deh. Kita bahas agama saja. Aku malas basa-basi di sini. Kalau gitu siapa sih? Pergi deh. Udah Bang Andi, buang waktu ini. Ada ST ini Bang Andi, ST manis. Silakan brother. Kristen kayaknya ini.
Silakan dibuka mute-nya, Bro ST Manis. Bro ST Manis, silakan dibuka mute-nya. Ya, monitor ST Manis, ST Manis. Nggak ngomong bede, aduh. Silakan yang Kristen typing ya. Kalau mau naik, aku Kristen bang. Gitu, silakan.